Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 391, Altar. Subscribe Penatua. Lin Feng melihat makhluk yang dikenalnya, raksasa merah darah. Tingginya beberapa ratus meter, kakinya lebih dari 50 meter. Seorang kultivator membutuhkan kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus untuk bersaing dengan makhluk seperti itu. Apa itu? Desa Huang Nu, menunjuk makhluk di sebelah raksasa merah darah itu. Lin Feng melihat ke arah itu dan terpana. Ada makhluk yang terbuat dari batu, setinggi beberapa puluh meter. Yang terpendek tingginya hanya selusin meter, tetapi tubuh mereka sangat tahan dan ki bumi mereka sangat tebal dan padat. Aku tahu itu apa. Dikatakan bahwa pada masa Kaisar Iblis terpidana, Kaisar Jiu yang saleh memulai. Dia berhenti di tengah-tengah kalimatnya dan memucat. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan menjerit sebelum jatuh berlutut. Jika kamu berani tidak menghormati Master Demon Emperor lagi, aku akan melumpuhkan kultivasi kamu. Tanpa Kaisar Iblis, benua para dewa tidak akan menjadi seperti sekarang, kata Lin Feng, dengan dingin menekan dada Kaisar Jiu yang gadli dengan ujung pedang budanya. Kaisar yang saleh Jiu mengerang kesakitan. Dia sangat pucat dan menatap Lin Feng dengan marah. Lin Feng mendengus dingin. Kekuatan Xuan Yuan Throne berkurang sedikit dan warna muncul kembali di wajah Kaisar Jiu yang saleh. Dadanya tidak terbakar lagi. Dia berjuang untuk bangkit kembali dan berhenti memanggil Kaisar Iblis sebagai penjahat. Jadi, apa itu? Tanya Lin Feng dengan dingin. Kaisar yang saleh Jiu sangat marah. Dia tidak merasa ingin memberitahu mereka, tetapi dia tidak punya pilihan, karena Lin Feng bisa melumpuhkan kultivasinya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, ini Jenderal Pertempuran Batu. Pertempuran Batu Umum. Lin Feng mengerutkan kening. Huang Nu melanjutkan, Jenderal Pertempuran Batu adalah makhluk pertempuran yang diciptakan oleh Kaisar Iblis pada masa itu. Dia menciptakan 80 Jenderal Pertempuran Batu. Mereka memiliki kekuatan lapisan Half Godly Emperor. Saat itu, Kaisar Iblis memiliki banyak orang di bawah komandonya, murid, Jenderal Iblis, dan Jenderal Pertempuran Batu. Tapi mengapa Jenderal Pertempuran Batu Kaisar Iblis ada di sini? Tanya Huang Nu. Dia penasaran. Biasanya dikatakan bahwa Kaisar Iblis tidak pernah berada di wilayah Yin, jadi bagaimana mungkin Jenderal Pertempuran Batunya berakhir di sini? Detak jantung Lin Feng dipercepat. Dia mulai ragu, apakah Kaisar Iblis benar-benar mengkhianati benua para dewa pada akhirnya? Jika dia bukan penjahat, mengapa Jenderal Pertempuran Batunya berakhir di sini? Aku yakin dia mengkhianati benua para dewa sekarang, dan membuat perjanjian dengan wilayah Yin, kata Kaisar Jiu yang saleh ketika dia melihat Lin Feng tetap diam dan bahwa Huang Nu tampak terkejut. Dia tersenyum dingin. Lin Feng menatapnya tajam, sehingga Kaisar Jiu yang saleh tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya terlihat marah. Dia masih berpikir bahwa Kaisar Iblis telah mengkhianati benua dewa untuk membuat aliansi dengan wilayah Yin. Lin Feng bingung. Dia tahu bahwa Kaisar Iblis adil dan terhormat karena dia telah tinggal di desa penjahat. Dia dulunya adalah pahlawan yang ingin melindungi benua dewa, tetapi kemudian ayah Tian di Kaisar Langit membunuhnya untuk membantu putranya bangkit dalam hierarki. Semua pembudidaya yang kuat dari kota Xuan Yuan menghormati dan mengagumi Kaisar Iblis Xuan Yuan, termasuk Kaisar Huang yang saleh. Mereka semua mengira Kaisar Iblis telah menjadi korban konspirasi. Tapi sekarang Jenderal Pertempuran Batu Kaisar Iblis berada di wilayah Yin. Jika dia belum pernah ke sana, bagaimana ini mungkin? Namun, setelah beberapa menit, Lin Feng berpikir, apakah datang ke wilayah Yin membuat seseorang menjadi penjahat? Pengkhianat, sekutu wilayah Yin. Lin Feng tidak percaya, jadi dia dengan cepat mengecualikan ide itu. Hati-hati, hindari makhluk dan terus bergerak, kata Lin Feng Huang Nu dan Kaisar Jiu yang saleh. Mereka terus berjalan maju dengan sangat hati-hati, berhasil bersembunyi dari makhluk-makhluk itu sehingga mereka tetap tidak diperhatikan. Dengan begitu, mereka tidak perlu bertarung. Huang Nu mengangguk dan mengikuti Lin Feng dengan tenang. Dia juga mengingat semua kinya agar tetap tidak terdeteksi. Kaisar yang saleh Jiu tersenyum dingin. Meskipun dia tidak bisa membunuh Lin Feng, bagaimana jika Lin Feng mengalami kecelakaan? Lalu, dia akan bisa mencuri singgasana Xuan Yuan, dan Lin Feng tidak akan mengancamnya lagi. Memikirkan hal itu, Kaisar Jiu yang saleh melangkah ke batu dan memecahkannya. Ark. Lin Feng dan Huang Nu melompat ke samping. Ekspresi Lin Feng berubah drastis. Dia mengangkat kepalanya dan melihat raksasa merah darah bergerak ke arahnya. Itu tidak terlihat bagus. Menjalankan, mereka melihat kita, teriak Lin Feng, menyeret tangan Huang Nu dan terbang menjauh. Namun, ada terlalu banyak raksasa merah darah, ribuan dari mereka. Mereka dikelilingi oleh 7 lapisan raksasa, Lin Feng tidak bisa menembus jalannya. Kaisar Jiu yang saleh merawatnya dengan dingin. Apa yang bisa dilakukan Lin Feng sekarang? Jika Lin Feng meninggal, Kaisar Jiu yang saleh akan membawa Huang Nu kembali ke kota Xuan Yuan, dan semua orang akan menganggapnya penyelamat, dan dia akan dipaksa untuk menyaksikannya. Kaisar Jiu yang saleh sangat senang dengan rencananya, tetapi dia lupa bahwa Lin Feng masih memiliki tahta Xuan Yuan. Kaisar Jiu yang saleh, mengalihkan perhatian para raksasa, itu perintah. Teriak Lin Feng, menendang 2 raksasa di belakangnya.
Senyum jahat Kaisar Jiu yang kaku menjadi kaku, dan dia langsung memucat. Plotnya akan baik jika Lin Feng tidak memiliki tahta Xuan Yuan. Sekarang, sepertinya dia akan menyebabkan kehancurannya sendiri. Persetan, Kaisar Jiu yang saleh bersumpah, tetapi itu tidak berguna. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggertakkan giginya dan melompat-lompat untuk mengalihkan perhatian para raksasa. Dia adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Ilahi kedua, para raksasa tidak bisa berbuat banyak terhadapnya. Lin Feng dan Huang Nu berlari ke kedalaman wilayah Yin dan meninggalkan Kaisar Jiu yang saleh sendirian dengan para raksasa. Lin Feng, agak aneh bahwa raksasa merah darah memperhatikan kita, mungkinkah itu? Kata Huang Nu sambil terbang bersama Lin Feng. Pasti ada sesuatu yang salah. Kecuali Kaisar Gadli Jiu menyebabkan masalah. Kata Lin Feng, tersenyum acuh tak acuh. Huang Nu mengangguk. Itu satu-satunya penjelasan rasional, mereka disembunyikan dengan sangat baik. Tentu saja aku tahu dia melakukannya. Dia ingin aku mati, tetapi dia tidak bisa membunuhku sendiri, jadi dia ingin makhluk-makhluk itu membunuhku, kata Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Lin Feng merasa geli, situasinya benar-benar mengerikan bagi Kaisar Jiu yang saleh. Pria itu ingin membunuh Lin Feng dan membencinya ke nyali, tetapi dia tidak bisa, dan di atas itu, dia harus melindunginya. Pada saat itu, tampaknya lebih buruk daripada mati baginya. Lin Feng, kamu, lihat, teriak Huang Nu pada saat itu. Lin Feng berbalik dan ketika dia melihat apa yang ada di sana, dia mengepalkan tinjunya. Ada sebuah altar di sana, hitam dan dengan tanda iblis di atasnya. Mereka hancur, tetapi masih berisi iblis ki, dan yang paling penting adalah ada patung batu raksasa di atasnya. Patung itu tingginya 100 meter. Itu adalah pria tampan dengan staf iblis di tangannya. Dia duduk di singgasana Xuan Yuan dan di kakinya ada kuali darah berwarna merah darah. Jika Lin Feng tidak memiliki staf iblis, singgasana Xuan Yuan dan kuali darah, dia tidak akan mengenali pahlawan itu, Xuan Yuan sang iblis kaisar. Ada banyak persembahan di altar, tetapi mereka mungkin sudah sangat tua karena tertutup debu. Di wilayah liar dan tanpa batas wilayah Yin, hanya ada satu altar dan satu patung itu. Apakah kamu pikir dia benar-benar pengkhianat? Lin Feng merasa sedih dan marah, dia tidak bisa percaya bahwa Xuan Yuan sang iblis kaisar adalah penjahat. Jika dia benar-benar seorang penjahat, maka Tian di Kaisar Surgawi adalah orang benar dan adil. Lin Feng semakin bingung dan bingung. Pada saat itu, Gadli Emperor Blood berkata dengan suara serak, bocah kecil, letakkan 3 barang berharga Kaisar Iblis di altar dan kamu akan memiliki jawaban untuk pertanyaan kamu. Pria tua itu muncul kembali. Bab 392, 2 film kecil. Subscribe Penatua. Apa yang dikatakan Kaisar Darah Gadli mengejutkan Lin Feng, tapi dia masih melakukan apa yang dikatakan Kaisar Darah Gadli kepadanya. Lin Feng percaya padanya, dan dia ingin tahu yang sebenarnya. Lin Feng mengeluarkan kuali darah, staf iblis, dan tahta Xuan Yuan, dan dia menempatkan mereka di altar. Huang Nu heran dan menatapnya, bertanya-tanya di mana dia mendapatkan semua hal itu. Apakah kamu keturunan langsung dari Kaisar Iblis? Tanya Huang Nu. Lin Feng tidak secara resmi keturunan Kaisar Iblis. Jika itu yang terjadi, dia akan tahu apa yang harus dilakukan saat pertama kali melihat singgasana Xuan Yuan. Dia tidak akan membutuhkan bantuannya untuk duduk di atasnya. Aku tidak, aku Lin Feng. Dia tidak tahu bagaimana membenarkan dirinya sendiri. Kebanyakan orang tidak akan mempercayainya jika dia mengatakan itu, karena dia memiliki 3 barang paling berharga milik Kaisar Iblis. Tapi dia benar-benar tidak. Aku percaya padamu, kata Huang Nu ketika dia melihat bagaimana tekadnya Lin Feng terlihat. Dia memutuskan untuk percaya padanya tanpa ragu sedikit pun. Terima kasih banyak, kata Lin Feng, tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia bertanya kepada Kaisar yang saleh darah, Tuan, aku meletakkan 3 barang di altar, bagaimana sekarang? Duduklah di situ juga, kata Gadli Emperor Blood. Lin Feng segera melompat ke altar. Ketika dia duduk di altar, dia merasakan kepadatan Yin Qi yang luar biasa, tetapi itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, itu mengelilinginya dan mengisolasinya dari daerah lain. Lin Feng tidak tahu bahwa ketika Yin Qi mengisolasi dia dari dunia luar, itu juga membombardir Kaisar Jiu yang saleh dan raksasa merah darah. Kaisar Jiu yang saleh jatuh ke tanah. Dia panik, dia tidak bisa melihat Lin Feng lagi. Purple Yin Qi bersiul di sekelilingnya. Dia ingin lebih dekat untuk melihat apa yang sedang terjadi, tetapi dia benar-benar takut. Dia hanya berdiri di sana dan menunggu Lin Feng dan Huang Nu muncul kembali. Huang Nu terkejut dan terguncang juga. Yin Qi telah mengejutkannya, tetapi itu tidak menyerangnya, hanya mengisolasinya juga. Namun, dia memiliki kesan bahwa jika dia bahkan mengambil satu langkah ke depan, Yin Qi akan menyerangnya. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya-tanya. Jangan bergerak, aku akan memberitahu kamu alasannya nanti, kata Lin Feng. Lin Feng duduk di altar, patung raksasa Xuan Yuan sang iblis raksasa setinggi 100 meter di belakangnya. 3 item paling berharga dari Kaisar Iblis berada di kaki Lin Feng. 3 item bersinar dan dikelilingi oleh lampu iblis. Lampu darah merah dan iblis kental dengan lampu iblis hitam pekat dari staf iblis. Mereka menembus ke mata ketiga Lin Feng. Lampu putih menyala di sekitar singgasana Xuan Yuan dan mengelilingi Lin Feng. Suhu menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Lin Feng merasakan kehadiran banyak kenangan yang bukan miliknya.
Mereka kabur, tetapi menjadi lebih dan lebih berbeda ketika energi dari 3 item terkondensasi dan menembus ke dalam pikirannya. Tian di Kaisar Surgawi adalah Cipi dan tidak seharusnya menjadi panglima tertinggi. Gambar Kaisar Iblis muncul di pikiran Lin Feng. Dia adalah pria tampan dengan pakaian hitam. Dia memiliki mata burung phoenix, dan alisnya yang berantakan. Dia juga memiliki juara mahkota, yang menjadi kata tertinggi ditulis dalam skrip besar. Pria itu tidak memiliki janggut panjang, tapi itu seperti rambut janggutnya mengandung kekuatan dao yang luar biasa. Jubahnya menyilaukan, lampu iblis menyala di sekitarnya. Dia memiliki kalung yang tergantung di dadanya. Kaisar Iblis meluruskan pakaiannya dan duduk dengan benar. 2 pemuda muncul di sisinya. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian putih, mengenakan mahkota juara emas, yang lain mengenakan jubah satin biru, dan di dadanya, ada sulaman naga yang terbuat dari benang emas. Lin Feng langsung memikirkan 2 nama, Yun San Ming dan Dong Fei Yu. Yang berbaju putih adalah Yun San Ming, dan yang berbaju biru adalah Dong Fei Yu. Mereka adalah pembudidaya kuat dari era yang sama dengan Kaisar Iblis. Kaisar Iblis lebih kuat dari mereka, dan di sekitarnya, mereka tetap waspada dan hormat. Kedua pembudidaya mendengarkan Kaisar Iblis dengan hormat. Yun San Ming mengangguk setuju, dan Dong Fei Yu mengerutkan kening dan berkata perlahan, "Iblis Tuhan, apa yang kamu katakan agak sewenang-wenang." Meskipun dia Cipi, dia luar biasa dan berbakat. Memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa dia adalah panglima yang baik adalah penting. Petik 2. Kurasa tidak, aku mendapat kesan bahwa dia agak terlalu keji dan picik. Dia tidak toleran. Dulu, para dewa, makhluk, dan manusia biasa hidup dalam harmoni. Sekarang kita tidak bisa lagi, tetapi kita tidak boleh menghancurkan mereka semua, kata Yun San Ming tidak membiarkan Dong Fei Yu menyelesaikan kalimatnya. Kedua pembudidaya yang kuat memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah ini, tetapi mereka tidak berdebat, hanya mengekspresikan pendapat mereka. Yang terbaik adalah meminta seseorang berbicara dengan makhluk-makhluk itu, untuk menemukan solusi bagi mereka untuk hidup dalam harmoni, kata Kaisar Iblis. 2 pembudidaya yang kuat mengangguk setuju. Mari kita membangun kota Xuan Yuan dan membawa para penggarap dari mana-mana untuk melindunginya. Teriak Kaisar Iblis. Titik. Dan kemudian Xuan Yuan City dibangun hampir secara instan. Lin Feng akhirnya mengerti bagaimana kota Xuan Yuan telah dibangun. 3 pembudidaya telah memikirkan solusi itu. Aku melihat, pikir Lin Feng, mengangguk. Kenangan menghilang dan gambar lain muncul di benaknya. Kali ini, itu bukan sesuatu yang damai dan positif, mengerikan, pertumpahan darah. Mayat, lautan, dan sungai darah. Kaisar Iblis berdiri di depan Tian di Kaisar Langit. Mereka saling memandang dengan dingin. Kaisar Iblis berlumuran darah dan luka. Kinya tidak stabil. Momian, kamu mengkhianati benua Iblis Dewa. Kamu harus dihukum karena kejahatan kamu. Kamu berani membantai orang jujur dari benua Iblis Dewa, kamu jahat. Teriak Tian di Kaisar Surgawi, melemparkan pukulan ke Kaisar Iblis. Kaisar Iblis juga melemparkan pukulan, sepertinya itu bisa menghancurkan seluruh kota. Kinya menakutkan. Tian di Kaisar Langit terpesona dan menabrak gunung di kejauhan. Pada saat itu, Ki yang menakutkan mengelilingi Kaisar Iblis, bayangan gelap muncul dan membuat gerakan meninju. Kaisar Iblis batuk darah dan dihancurkan. Dia menabrak batu besar, yang meledak. Sistem peredaran darahnya rusak parah. Orang tua itu diserang, Kaisar Iblis dikutuk, pikir Tian di Kaisar Surgawi, tersenyum kejam. Kalian pandai merencanakan. Untuk posisi panglima, kamu benar-benar siap melakukan apapun, kata Kaisar Iblis, tangannya di dadanya. Tian di Kaisar Surgawi dan ayahnya benar-benar tercela. Ayah Tian di, Kaisar Langit tersenyum dengan gemilang. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan bangga, kamu tahu kata-kata itu, yang kalah selalu salah. Mengapa aku tidak membantu anak aku berhasil? Haha. Bunuh Kaisar Iblis, penjahat ini. Dia harus dihukum, teriak ayah Kaisar Surgawi, tertawa dingin. Orang-orang mendengarnya di hampir seluruh benua. Ketika Lin Feng melihat itu, dia sangat marah. Dia memiliki kesan dia memandang dirinya sendiri, dia juga menjadi korban dari plot semacam itu. Apakah kamu marah? Apakah hatimu dipenuhi dengan kebencian? Kamu merasa seperti aku, kata suara yang akrab di benak Lin Feng. Itu suara Kaisar Iblis. Kaisar Iblis, bisik Lin Feng, melirik ke sekeliling. Jangan mencari aku tidak di sini. Aku hanya seutas jiwa yang hancur, kata Kaisar Iblis dengan tenang. Lin Feng mengangguk dan menatap patung itu. Tuan, apakah kamu benar-benar mengkhianati benua para dewa? Bab 393, Gelombang Kedua Transmisi. Subscribe Penatua. Lin Feng mengajukan pertanyaan yang paling ingin ia ketahui. Tidak ada orang lain yang bisa menjawab pertanyaan itu. Sekarang dia berada di depan Kaisar Iblis, jadi dia bertanya tanpa ragu. Lin Feng yakin bahwa bahkan jika Kaisar Iblis telah mengkhianati benua para dewa, itu akan menjadi alasan. Menurutmu begitu? Tanya Kaisar Iblis, tanpa buru-buru menjawab. Aku tidak tahu, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Dia bingung, dia tidak tahu harus percaya apa. Hehe, karena kamu tidak tahu, bagaimana aku bisa? Kata Kaisar Iblis secara filosofis. Lalu dia menghela nafas. Lin Feng mengerutkan kening. Dia tidak mengira Kaisar Iblis akan menjawab dengan sesuatu seperti itu. Kamu tidak percaya padaku, kata Kaisar Iblis. Lin Feng menggelengkan kepalanya.
Kaisar Iblis tersenyum, apa yang aku tidak tahu adalah apa arti Tian di Kaisar Langit dan yang lainnya ketika mereka mengatakan aku pengkhianat. Apakah maksud mereka aku mengkhianati Demon Gods kontinen? Atau apakah mereka maksudnya aku mengkhianati mereka karena kami memiliki pendapat yang berbeda? Jika itu berarti aku pengkhianat karena kami memiliki pendapat yang berbeda, maka aku mengakuinya. Jika itu berarti aku mengkhianati Demon Gods kontinen, maka aku tidak bisa berbuat banyak selain tertawa. Jika aku bermaksud merusak benua Dewa Iblis, aku tidak akan menciptakan kota Xuan Yuan, aku tidak akan membunuh jutaan makhluk. Aku juga tidak akan membawa pasukan besar untuk bertarung melawan mereka. Aku tidak mengkhianati Demon Gods kontinen, aku hanya memiliki pandangan berbeda dari mereka, kata Kaisar Iblis. Dia terdengar marah. Lin Feng langsung merasakan bahwa yin qi dari wilayah yin menjadi lebih tebal. Itu bisa menembus tulang orang. Puan, karena kamu tidak mengkhianati benua, mengapa ada altar dengan patung kamu di sini? Tanya Lin Feng. Aku tidak ingin melihat patung dan altar di sini. Reinkarnasi aku memutuskan untuk melakukannya, jadi dia meletakkan altar dan patung di sini dengan tujuan utama menemukan pewaris untuk gelombang kedua transmisi, kata Kaisar Iblis, menunjuk pada dantian Lin Feng. Lampu merah darah menyala, dan Godly Emperor Blood muncul di depan Lin Feng. Darah Kaisar yang saleh tetap waspada, tetapi dia juga terlihat sangat marah. Dia melihat jiwa Kaisar Iblis yang hancur dengan dingin. Kami tidak ada hubungannya dengan satu sama lain, jangan mencoba membangun hubungan antara kamu dan aku, kata Godly Emperor Blood dengan dingin. Haha, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kamu adalah salah satu klon aku. Setelah aku terluka, kamu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Untuk melarikan diri dari Tian di Kaisar Surgawi, kamu memutuskan untuk bereinkarnasi dan kembali sebagai manusia lagi. Siapa yang akan menjadi Sueran sebaliknya? Benarkan, jiwa Kaisar Iblis yang hancur berkata kepada Godly Emperor Blood dengan mengejek. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia mulai gemetar. Momian, Sueran, dia telah mendengar dua nama baru-baru ini, tetapi sekarang dia menyadari bahwa kedua orang itu adalah orang yang sama. Lin Feng tidak tahu bahwa Godly Emperor Blood akan menjadi Sueran. Catatan penerjemah, Suein Sueran berarti darah, dan bahwa dia juga reinkarnasi dari klon Kaisar Iblis, seorang tokoh publik 50.000 tahun yang lalu di benua yang kacau. Tidak heran kamu terus mengatakan kamu sangat kuat. Kamu benar-benar, kata Lin Feng tersenyum masam. Dia selalu berpikir bahwa Godly Emperor Blood hanya pamer. Kemudian dia memperhatikan, seiring waktu, bahwa Godly Emperor Blood sebenarnya tampak terkenal di beberapa tempat. Tetapi sekarang dia menyadari betapa luar biasanya dia. Dia benar-benar kuat, tidak ada yang bisa menyangkal hal itu. Sueran adalah reinkarnasi Kaisar Iblis. Hei, bocah, sekarang kamu tahu aku sangat kuat, maukah kamu membantuku atau tidak? Godly Emperor Blood tersenyum. Hehe, kamu merencanakan semua itu sehingga Lin Feng bisa mendapatkan transmisi kedua. Kata jiwa Kaisar Iblis yang patah bertanya, tertarik. Ya, bocah kecil ini cukup berbakat. Jika dia tidak mati, dia pasti akan mendapatkan akses ke negara dewa. Petik 2. Setelah waktu yang lama, jiwa Kaisar Iblis yang patah mengeluarkan suara setuju. Tentu saja, dia benar-benar sesuai dengan harapan aku, bagaimana dia bisa menjadi bagian dari kawanan yang umum. Kata Godly Emperor Blood dengan dingin. Meskipun dia adalah reinkarnasi Kaisar Iblis, dia tidak memperlakukan aslinya dengan hormat. Sebaliknya, dia bahkan sedikit agresif. Kalau tidak, mengapa dia pergi untuk merampok makam Kaisar Iblis? Kuburan Xuan Yuan juga bisa dianggap sebagai kuburan Godly Emperor Blood, tetapi yang terakhir menolak untuk mengakui hal itu. Lin Feng, aku akan mengirimkan batch kedua pengetahuan aku kepada kamu. Bantu keturunan aku menyingkirkan status kriminal mereka jika kamu bisa, aku akan sangat berterima kasih, kata jiwa Kaisar Iblis yang hancur. Dia hampir memohon Lin Feng. Lin Feng agak terkejut mendengar kultivator yang luar biasa memohon padanya. Perasaan yang aneh. Lin Feng diterima, tentu saja. Bahkan jika Kaisar Iblis tidak memintanya, Lin Feng akan melakukannya, untuk Mo Fang dan Mo Tu. Sueran, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Aku, pergi, kata jiwa Kaisar Iblis yang hancur. Kinya menjadi semakin lemah dan kehadirannya menghilang, asap hitam berputar-putar dan menghilang di sekitar mereka. Darah Kaisar yang saleh tiba-tiba tampak sangat sedih. Dia berbalik dan menatap Lin Feng. Transmisi gelombang kedua Kaisar Iblis sama bagusnya dengan yang pertama. Zenmo memperoleh keterampilan Iblis Kaisar, yang lebih baik daripada keterampilan ilahi, itu adalah keterampilan surgawi. Batch kedua juga keterampilan celestial, yang disebut Demon Emperor Skill Celestial. Kaisar Iblis membuatnya di akhir hidupnya, tetapi dia tidak pernah punya waktu untuk menggunakannya sebelum dia terbunuh. Karena itu, kamu tidak perlu khawatir jika menggunakannya, karena tidak ada yang akan mengenalinya. Kamu dapat menggunakannya sesuai keinginan, kata Godly Emperor Blood. Lin Feng menutup matanya, dan kata-kata iblis muncul di benaknya sebelum menghilang dengan cepat. Lin Feng menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengingat mereka. Waktu berlalu, Godly Emperor Blood berada di sebelah Lin Feng, membelai jenggotnya. Dia tampak gugup, keterampilan kedua tidak kalah kuat dari yang pertama, tapi itu lama dan Lin Feng harus mengingat semuanya dalam waktu singkat. Kata-kata terus muncul dan menghilang dalam pikiran Lin Feng, jika dia tidak memperhatikan bahkan sedetik pun, maka dia gagal mempelajarinya, dan keterampilannya akan hilang selamanya.
Darah kaisar yang saleh khawatir, Lin Feng gugup dan cemberut. Keringat muncul di dahinya ketika dia merasa lelah. Dia gemetaran dari kepala ke kaki. Betapa sulit. Lin Feng sedang berjuang meskipun dia hanya ingat beberapa kata, bagaimana dengan 100 berikutnya. Tekanannya sangat besar. Darah kaisar yang saleh menyadari bahwa Lin Feng dalam bahaya. Jika dia tidak fokus, keterampilan kaisar iblis kaisar akan hilang selamanya dan kognisi Lin Feng akan runtuh. Dia kehilangan kecerdasannya, kemampuan belajarnya, dan dia tidak akan pernah bisa belajar kultivasi lagi. Kaisar yang saleh darah menyesali bahwa dia telah membuat Lin Feng datang ke sini. Tampaknya sudah berakhir untuk Lin Feng. Jika kaisar yang saleh darah tidak membuatnya datang ke sini, Lin Feng bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Setengah menit berlalu. Wajah Lin Feng gemetar, matanya bergulir, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin yang menetes ke tanah. Seluruh tubuhnya sakit, dan jiwanya bergetar hebat. Oh tidak, gadis kecil, bantu dia. Teriak darah kaisar yang saleh kepada Huang Nu cepat-cepat. Huang Nu bisa melihat bahwa Lin Feng dalam bahaya. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia menggulung lengan bajunya dan melepaskan lampu keemasan di sekitar Lin Feng. Bahkan Godly Emperor Blood tidak bisa melihat. Apakah gadis kecil itu? Mata Godly Emperor Blood terbuka lebar. Dia menggigil ketika melihat cahaya keemasan, dan kemudian dia tersenyum. Jika dia melakukan itu, mungkin Lin Feng akan menembus ke bagian paling atas dari lapisan kaisar setengah dewa, pikir darah kaisar yang saleh, melangkah mundur dan tersenyum. Dia sangat bersemangat. Lin Feng memiliki kesan dia akan runtuh, matanya bergulir, ketika dia merasakan energi hangat mengelilinginya, lembut dan lembut. Lin Feng tidak tahu apa yang terjadi setelahnya, tetapi esensi dari Demon Emperor Celestial Skill perlahan-lahan menembus ke dalam pikirannya. Lin Feng akhirnya bisa sepenuhnya fokus pada keterampilan Kaisar Iblis Kaisar. Waktu berlalu dengan lambat, suatu hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Orang-orang di kota Suan Yuan semua sangat khawatir, termasuk Kaisar Huang yang saleh. Mereka semua memandang ke kejauhan ke arah wilayah Yin. 2 minggu telah berlalu dan tidak ada yang punya kabar dari Lin Feng dan Huang Nu. Tidak ada yang terjadi di sisi wilayah Yin juga. Tidak ada makhluk yang datang untuk menyerang seperti dulu. Kaisar Huang yang saleh, apa yang harus kita lakukan? Tanya Tesuan, khawatir sekarang. Tidak mudah untuk menemukan pemimpin yang hebat. Jika Lin Feng menghilang, itu akan menjadi bencana bagi kota Suan Yuan dan untuk benua dewa. Apa yang bisa kita lakukan, selain menunggu? Tanya Kaisar Huang yang saleh. Dia juga tampak gugup. Lagi pula, dia tidak bisa mengirim kultivator yang kuat ke wilayah Yin. Itu akan turun untuk mengirim mereka untuk bertarung dalam kekalahan. Mengapa dia harus mengorbankan lebih banyak orang? Dia tidak ingin mengambil risiko apapun, jadi dia menunggu. Aku hanya berharap mereka aman dan sehat. Bab 394, Puncak Lapisan Kaisar Setengah Dewa. Subscribe Penatua. Aku harap anak lelaki kecil itu tidak melupakan tugasnya karena dia begitu fokus pada wanita muda yang cantik itu, pikir darah kaisar yang saleh setelah 3 minggu. Dia bahkan lebih gugup. Dia masih tidak bisa melihat melalui cahaya kemasan, tapi dia tidak bisa menghancurkannya untuk melihat bagaimana Lin Feng lakukan, karena dia akan menyesal jika terjadi sesuatu. Darah kaisar yang saleh menunggu 3 hari lagi. Selama 3 hari itu, Godly Emperor Blood menggunakan kesadarannya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam. Meskipun Lin Feng tidak bergerak, dia bisa merasakan fluktuasi energi di dalam dan dia menyadari bahwa itu mungkin menjadi momen penting bagi Lin Feng, dia tidak bisa diganggu. Apa yang kamu lakukan? Teriak seseorang di belakang Godly Emperor Blood tiba-tiba. Darah kaisar yang saleh mengerutkan kening. Itu adalah Kaisar Jiu yang Godly. Dia tiba di depan altar, tampak murung. Seperti yang diharapkan, Momian mengkhianati benua para dewa. Ketika Kaisar Jiu yang saleh melihat altar dan patung raksasa, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia sangat marah. Dia mengangkat tinjunya dan berlari ke arah patung itu, atau lebih tepatnya, ke arah cahaya kemasan. Ekspresi Godly Emperor Blood berubah drastis. Kaisar yang saleh Jiu ingin membunuh Lin Feng. Jika dia berhasil, dia tidak akan berada di bawah kendali Lin Feng lagi. Coba dan berani, teriak Godly Emperor Blood dengan geram. Dia melemparkan dirinya ke Kaisar Jiu yang Godly. Tapi Kaisar Godly Jiu hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar setengah dewa, jika dia menyatu bersama dengan Lin Feng, maka mereka memiliki kekuatan lapisan Kaisar yang saleh. Namun, dia hanya jiwa yang hancur. Bagaimana dia bisa bersaing dengan Kaisar Jiu yang Godly? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, kata Kaisar Godu Jiu, tersenyum mengejek. Dia tidak mengenali Sueran, dia hanya berpikir itu adalah seseorang yang dibawa Lin Feng. Kaisar yang saleh Jiu tersenyum ganas. Dia melihat lampu emas yang mengelilingi Lin Feng jahat. Dia tidak bisa melihat Lin Feng, tapi dia bisa merasakan Ki Lin Feng ada di dalam. Hehe, kamu membawa kehancuranmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan aku, kata Kaisar Jiu yang saleh, tersenyum jahat, melemparkan pukulan ke arah lampu kemasan. Tidak peduli apa yang dilakukan Lin Feng, Kaisar Jiu yang saleh bertekad untuk menghentikannya. Dia ingin Lin Feng mati. Itu adalah satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan kembali kehormatan dan martabatnya. Dia membenci Lin Feng lebih dari apapun. Dia bahkan lebih membencinya setelah dikendalikan olehnya. Seberapa memalukan bagi seorang kaisar yang saleh untuk dikendalikan oleh seseorang seperti Lin Feng. Kaisar yang saleh Jiu ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Lin Feng.
Mati, teriak Kaisar Jiu yang saleh, menggertakkan giginya. Tinjunya tiba di dekat dinding energi, dan menghancurkan lapisan energi pelindung. Tidak, bagaimana itu mungkin? Petik 2. Setelah Kaisar yang saleh Jiu memecahkan lapisan pelindung, dia ketakutan. Dia ingin mundur secepat mungkin. Lin Feng berdiri di sana. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya, dan meraih leher Kaisar Jiu yang saleh dengan mudah. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Kata Lin Feng. Matanya dipenuhi dengan lampu sian yang berkedip. Mereka menyilaukan dan melukai mata Godly Emperor Jiu. Dia tidak berani menatap mata Lin Feng. Lin Feng tampak seperti dewa yang maha kuasa. Bagaimana ini mungkin? Mengapa? Kaisar Jiu yang saleh merasa sangat menyesal. Tidak, Lin Feng, aku salah, luangkan hidupku. Pekik Kaisar Jiu yang saleh. Dia telah menolak untuk mengatakan bahwa ketika Lin Feng telah membuatnya berbaring di tanah, tapi sekarang dia tidak punya pilihan lagi, dia harus memohon pada Lin Feng. Ketika Lin Feng melihat betapa ketakutan dan kehancuran Kaisar Jiu yang saleh, dia tetap tanpa ekspresi, hanya menatapnya dengan dingin. Jika dia tidak berhasil menembus lapisan Kaisar setengah dewa dan kembali ke akal sehatnya pada waktunya, Kaisar Jiu yang saleh akan membunuhnya. Lin Feng tidak bisa memaafkan orang seperti itu. Bagaimana aku bisa menyelamatkan hidupmu? Membunuh kamu mungkin menjadi sumber masalah di masa depan, jadi. Lin Feng tersenyum dingin dan berkata, jadi, melumpuhkan kultivasi kamu adalah yang terbaik. Petik 2. Ledakan. Lin Feng mengangkat lengan kirinya dan membuang Godly Emperor Jiu. Pada saat yang sama, kekuatan singgasana Xuan Yuan menempel di dada Kaisar Jiu yang saleh. Sangkar tulang rusuknya bergerak dan dia berteriak dengan marah. Hahaha. Budaya aku. Hahaha. Semoga kamu dikutuk dan memiliki kematian yang paling mengerikan, Lin Feng. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sistem peredaran darahku. Petik 2. Kaisar Jiu yang saleh ada di tanah, dadanya naik turun. Wajahnya pucat pasi. Dia tampak hancur, seolah sedang sekarat. Kultivasinya telah lumpuh. Dia sekarang adalah sepotong sampah, sebuah tragedi mengerikan bagi seorang kaisar yang saleh. Dia bahkan menjadi lebih tidak berharga daripada orang biasa. Orang-orang biasa tidak tahu bagaimana rasanya berlatih kultivasi, mereka memiliki kehidupan yang bebas dan sederhana. Namun, bagi seorang kaisar yang saleh, kehidupan biasa adalah mimpi buruk. Itu lebih buruk daripada mati. Kaisar Jiu yang saleh berharap dia bisa mati begitu saja. Lin Feng melirik Kaisar Godly berguling-guling di tanah, berpikir tentang bagaimana mantan Kaisar Godly ingin menghancurkannya sebelum membuatnya menghela nafas. Selamat, Lin Feng. Kamu menerobos ke bagian atas lapisan Kaisar setengah dewa, kata Dewa Kaisar Darah, menendang Kaisar Jiu yang saleh ke samping dan berjalan ke Lin Feng. Dia tersenyum lebar. Akhirnya, orang yang sama mewarisi pengetahuan Kaisar Iblis dan pengetahuannya, dan dialah yang menemukan pemuda ini. Kaisar yang saleh darah secara alami berharap Lin Feng akan membantunya sekarang. Itu membuat Lin Feng tidak nyaman, karena dia memiliki kesan Godly Emperor Blood telah membantunya hanya karena dia memiliki motif tersembunyi. Lin Feng tahu dia perlu berbicara dengan Godly Emperor Blood. Terima kasih, Tuan, kata Lin Feng, sambil membungkuk. Dia telah mencapai semua ini sebagian karena Godly Emperor Blood. Jika Godly Emperor Blood tidak di sini, Lin Feng tidak akan mengerti banyak hal, dan dia masih akan dianggap sebagai penjahat. Jangan berterima kasih padaku, nak. Kamu harus berterima kasih pada gadis kecil itu, kata Kaisar yang Godly darah menggelengkan kepalanya. Huang Nu masih terbaring di tanah. Wajahnya sangat pucat dan kinya sangat tidak stabil. Armor emasnya terbelah dan terkelupas. Lin Feng berbalik dan menatapnya, heran. Dia bertanya kepada Godly Emperor Blood, kapan dia? Kamu bocah bodoh, apa yang kamu harapkan aku katakan padamu? Kata Godly Emperor Blood. Lin Feng tampak bingung. Darah Kaisar yang saleh hampir mengutuk Lin Feng, tetapi hal-hal telah terjadi terlalu cepat. Tidak masalah lagi, nak. Jika kamu berani tidak menghormati wanita itu, aku tidak akan pernah memaafkan kamu, kata Kaisar Darah Godly, menggelengkan kepalanya dan menatap Lin Feng. Dia telah melihat segalanya, jadi jika Lin Feng berani mempermalukan atau tidak menghormatinya, Godly Emperor Blood akan benar-benar marah. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia bingung, dia tidak tahu detailnya, tetapi dia memucat dan perlahan berjalan menuju Huang Nu. Kamu, secara mengejutkan, Lin Feng merasa sangat bersalah dan menatap Huang Nu. Sesuatu muncul pada dirinya, itu adalah Huang Tenghua, benih Kaisar yang saleh. Kaisar yang saleh darah telah memberitahu Lin Feng bahwa benih itu akan muncul secara alami jika Huang Nu menikah. Namun, pada saat ini, Lin Feng bingung, dia tidak mengerti. Lalu dia memikirkan Meng Qing, dan Tang Yuyu, Duan Xinye, Qiu Yuexin, Qing Feng, Liu Fei. Dia bahkan memikirkan Huo Wu dan Yao Yuyan. Wanita-wanita itu menatapnya dengan kebencian di mata mereka setidaknya sekali. Lin Feng telah mencoba menghindari situasi seperti itu dengan cara apapun, tetapi sekali lagi dia telah mengambil kemurnian wanita lain karena dia ingin menyelamatkannya. Lin Feng merasa semakin bersalah dengan waktu. Kamu melakukan dosa, Godly Kaisar darah menghela nafas, berjalan menjauh dari Lin Feng.
Karena dia melihat Huang Nu kembali ke akal sehatnya, dia tahu mereka membutuhkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati. Bantu aku bangun, batuk Huang Nu, perlahan membuka matanya. Visinya kabur, dan kinya sangat lemah. Ya, baiklah, Lin Feng mengangguk dengan cepat. Dia berjongkok, meraih tangannya dan membantunya duduk. Ketika dia menyentuh tangannya dengan tangannya, mereka berdua tampak gugup dan memerah. Mereka langsung ingat apa yang terjadi di antara mereka. Mereka bahkan tidak berani saling menatap mata. Kamu. Ketika Lin Feng dan Huang Nu mulai berbicara pada saat yang sama, mereka semakin memerah. Aku. Sekali lagi, mereka berbicara pada saat yang sama. Mereka tidak bisa menahan tawa. Ayo, aku akan membantumu berdiri. Cermat, jangan memaksakan diri, kata Lin Feng, tersenyum dan membantu Huang Nu bangun. Bab 395, Bicara Hati ke Hati. Subscribe Penatua. Huang Nu memegang tangan Lin Feng dengan erat dan berdiri. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Dia tidak menyesali apa yang telah dia lakukan. Dia sama sekali tidak jatuh cinta pada Lin Feng, tapi dia masih punya perasaan padanya. Tapi Lin Feng telah menyelamatkannya menggunakan metode tertentu. Jadi dia telah memutuskan bahwa selain dia, tidak ada pria yang akan diizinkan untuk menyentuhnya atau mendapatkan benih kaisar yang saleh. Kemudian, dia telah banyak menonton Lin Feng, dan telah mendengar banyak tentangnya, seorang juara yang memegang 2 gelar, seorang pria berbakat, masa depannya cerah. Dia juga ingat betapa marahnya dia ketika dia sadar kembali, dia ingat bagaimana dia telah mempermalukan ayahnya, juga. Tetapi pada akhirnya, dia memilihnya. Salah satu alasannya adalah bahwa dia ingin menggunakan Lin Feng untuk membalas dendam. Dia yakin Lin Feng cukup berbakat untuk membalasnya, hanya saja belum. Dia masih membutuhkan waktu, tetapi dia akan berada pada titik tertentu. Huang Nu sangat menyadari bahwa seseorang seperti Lin Feng tidak bisa hanya memiliki satu wanita, tetapi dia tidak keberatan. Karena dia telah memilihnya, dia harus menerimanya seperti apa adanya. Lin Feng tidak berani menatap matanya. Dia telah memberinya hal yang paling berharga, setelah semua. Lin Feng tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Hubungan antara Lin Feng dan Huang En bahkan belum bisa digambarkan sebagai persahabatan. Mereka hanya berkenalan satu sama lain. Nah, selama waktu ini dihabiskan di wilayah Yin, mereka menjadi lebih dekat. Mereka sudah memiliki hubungan In 1M sebelumnya, dan di wilayah Yin, dia telah membantunya, sudah cukup bagi mereka untuk dianggap pasangan. Lin Feng sekarang telah menembus ke bagian atas lapisan Half Godly Emperor. Dia tidak akan bisa mencapai itu tanpa Huang Nu. Dia bahkan mungkin telah mati selama proses transmisi keterampilan Kaisar Iblis Langit, tetapi Huang Nu telah membantunya pada saat yang paling penting. Lin Feng memiliki perasaan campur aduk. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ketika dia melihat bahwa Huang Nu tampak sangat tenang dan tidak marah, itu membuat segalanya lebih mudah. Rasanya sangat alami. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Jika kamu adalah orang yang jujur dan benar, anggap aku anggota keluarga kamu, dan lindungi aku. Saat ini, kamu tidak cukup kuat, dan kamu tidak bisa membantuku membalas dendam, tetapi aku yakin bahwa suatu hari, kamu akan bisa melakukan itu, dan kamu akan membantuku mendapatkan kembali kehormatan dan martabatku, kata Huang Nu. Dia tidak tahu bahwa Lin Feng akan mengatakan sesuatu. Dia mengatakan kepadanya apa yang dia pikirkan, dia tidak ingin dia merasa bersalah. Dia hanya berharap dia akan mengingatnya sebagai salah satu istrinya, bahwa dia tidak akan pernah mempermalukannya atau menodai reputasinya, dan bahwa dia akan berterima kasih. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia mengangguk dengan cepat. Dia bisa dengan mudah menganggapnya salah satu anggota keluarganya. Dia akan memperlakukannya sebagai salah satu istri terpentingnya. Meskipun dia tahu dia tidak akan pernah mencintainya seperti dia mencintai Meng Qing, dia pasti bisa membayangkan dirinya memperlakukannya dengan baik. Lin Feng tidak menganggap dirinya lelaki atau lelaki yang sempurna, tetapi ia menghormati wanita, atau Meng Qing tidak akan pernah tinggal di sisinya begitu lama. Duan Xinye dan Qiu Yuexin tidak akan pernah menerima untuk tetap kembali agar tidak menjadi beban baginya. Lin Feng tahu dia berutang semua istrinya. Huang Nu, kata Lin Feng, memeluknya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi amarah Huang Nu menyala. Dia berkata dengan bangga, kamu masih memanggilku Huang Nu. Petik 2. Aku akan memanggilmu Little Huang kalau begitu. Kata Lin Feng. Memang, memanggil Huang Nu dengan nama lengkapnya agak terlalu pribadi. Huang Nu mengangguk dengan bangga. Huang kecil, dia menyukai nama panggilan itu. Mereka sekarang sangat dekat. Huang kecil, kamu orang yang hebat. Aku berjanji kepada kamu suatu hari nanti, jika aku berhasil berdiri di puncak dunia ini, aku akan membalas kamu. Aku tahu bahwa Kaisar Godly Emperor Huang dulu memiliki kekuatan lapisan Kaisar Godly keempat, dan dia tidak berhasil membalaskan dendammu. Itu berarti bahwa musuhmu sangat kuat. Tapi karena kamu sekarang adalah istriku, aku tidak akan meninggalkan masalah pada saat itu. Ketika aku mencapai awan, aku akan menghancurkan musuhmu, aku janji. Kata Lin Feng, bertekad. Ketika aku mencapai awan, aku akan menghancurkan musuh kamu. Ketika Huang Nu mendengar itu, matanya menjadi basah dan air mata mengalir di pipinya. Dia meletakkan kepalanya di leher Lin Feng dan menangis. Dia telah sangat menderita selama bertahun-tahun. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membebaskan diri dari emosinya.
Dia telah menderita selama bertahun-tahun, dan tidak pernah berani mengeluh karena dia tidak bisa, dia terlalu kuat dan tekad. Dia berasal dari dinasti Huang yang agung. Dia tidak lagi sendirian, dia punya ayah, dia punya Lin Feng, dia punya dua pria untuk mendukungnya. Dan bahkan jika Lin Feng tidak melakukan apa yang baru saja dia janjikan, setidaknya itu membuatnya senang mendengarnya pada saat itu. Ketika aku mencapai awan, aku akan menghancurkan musuh kamu. Huang Nu merasa puas. Banyak orang mengatakan hal-hal seperti itu, tetapi ketika dia mendengar Lin Feng mengatakannya, dia yakin bahwa dia akan melakukannya suatu hari nanti, dan sangat tersentuh. Suamiku, aku terpesona denganmu, kata Huang Nu, tersipu dan meletakkan kepalanya di dada Lin Feng. Lin Feng adalah karismatik, jika tidak, mengapa begitu banyak wanita menyukainya? Oh, kecantikan kecilku, kamu membuatku meleleh, kata Lin Feng menggoda, memegang dagunya yang putih bersalju dengan dua jari dan menatap lurus ke matanya. Dia mendapat kesan bahwa Huang Nu memiliki potensi untuk menjadi Meng King yang kedua, karena dia sangat karismatik, kuat, dan menarik. Dia memiliki kepribadian yang nyata. Huang Nu menutup matanya dan menunggu. Apa yang terjadi setelah itu jelas. Godly Emperor Blood sedang menunggu dengan tidak sabar, dia berbalik beberapa kali, tetapi dia tidak bisa melihat mereka dikelilingi oleh energi. Dia benar-benar marah ketika melihat itu. Bajingan kecil yang bau, membuat gurumu menunggu seperti ini. Meskipun ia bukan guru Lin Feng secara resmi, ia menganggap Lin Feng muridnya, satu-satunya muridnya yang pernah ada. 3 jam berlalu, Godly Emperor Blood menjadi sangat tidak sabar. Akhirnya, Lin Feng dan Huang Nu muncul kembali. Wajah Huang Nu benar-benar merah dan rambutnya berantakan. Darah kaisar yang saleh terbatuk dan menatap Lin Feng dengan marah. Dia jelas tahu apa yang terjadi. Bajingan kecil yang bau, kamu harus dihukum karena membuat guru kamu menunggu begitu lama, kata Godly Emperor Blood, melemparkan pukulan ke Lin Feng. Dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan Lin Feng juga tidak menggunakan Ki murni untuk memblokir pukulannya. Dia menerima pukulan itu seperti orang biasa. Dia mendapat kesan tulangnya patah, dan dia akan kesakitan setidaknya setengah hari. Huang Nu tertawa. Orang tua itu batuk. Pokoknya, cukup, Lin Feng, hancurkan altar dan patung itu. Meskipun Mo Mian dan aku bukan teman, aku adalah reinkarnasinya, dan aku tidak ingin dianggap kriminal, kata Godly Emperor Blood. Lin Feng melepaskan tangan Huang Nu dan berjalan ke altar. Dia mengambil pedang Buddha dan menghancurkannya. Patung setinggi 100 meter itu juga runtuh dan berubah menjadi bubuk. Lin Feng mengambil 3 barangnya kembali, dan melihat sekeliling. Dia telah memperoleh begitu banyak di tempat ini, dia tidak akan pernah melupakannya. Baiklah, ayolah, wilayah Yin bukan dunia kita, kata Kaisar yang beriman darah, mendesah dan menyisir jenggotnya. Lin Feng mengangguk dan berbalik, bertanya, Tuan, haruskah kita terus bergerak maju atau kita harus kembali? Ayo pergi, tempat ini sangat berbahaya, bisa bertambah buruk. Kamu aman di sini sejauh ini karena jiwa Kaisar Iblis yang hancur membantu kamu, jika tidak, kamu tidak akan bisa sejauh ini. Kamu ingat Jenderal Pertempuran Batu. Mereka ada di sana untuk membantu kamu melawan makhluk yang tidak dikenal. Jiwa Kaisar Iblis yang hancur telah bubar, jadi Jenderal Pertempuran Batu adalah milikmu. Kamu dapat membawa mereka kembali ke kota, kamu akan menakuti banyak orang dengan mereka. Petik 2. Mengenai potongan sampah itu, bawa dia kembali sehingga tidak ada yang mengatakan kamu seorang kriminal lagi, kata Godly Emperor Blood, menunjuk Godly Emperor Jiu, yang terbaring di tanah tanpa sadar. Lin Feng mengangguk. Dia menempatkan Kaisar Godly Jiu di sebuah cincin, dan darah Kaisar Godly kembali ke dunia rohnya. Ayo pergi, Huang kecil, kata Lin Feng, mengulurkan tangannya. Huang Nu meliriknya dan lari, mengabaikannya. Lin Feng tertawa dan menggaruk hidungnya. Dia tidak mengerti wanita, atau mungkin dia selalu bertemu dengan wanita aneh. Lin Feng mengikutinya melalui terowongan bawah tanah. Di tengah jalan, Lin Feng mengambil 80 batu pertempuran jenderal. Setiap pertempuran batu umum memiliki kekuatan lapisan Kaisar Setengah Dewa. Dengan begitu banyak Kaisar Setengah Dewa, tidak ada yang bisa bersaing dengannya di kota Xuanyuan. Lin Feng dan Huang Nu terus berlari menuju pintu keluar. Mereka segera tiba di luar lagi. Mereka tidak berhenti, dan terus terbang menuju gerbang Yin. Bab 396, sebelum meninggalkan. Subscribe Penatua. Akhirnya, kamu kembali, putriku terkasih. Ketika Kaisar Huang yang saleh melihat Huang Nu dan Lin Feng keluar dari gerbang Yin, dia senang dan lega tanpa batas. Kaisar Huang yang saleh datang ke gerbang Yin untuk menunggu sehari sebelumnya. Jika mereka tidak datang, dia mungkin akan melintasi gerbang Yin sendirian, dia tidak akan membuat siapapun dari kota Xuanyuan ikut bersamanya. Untungnya, Lin Feng dan Huang Nu telah kembali sebelum itu. Dan mereka tidak terluka. Sebaliknya, Lin Feng bahkan telah mencapai puncak lapisan Half Godly Emperor. Ki-nya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aura ilahi pelindungnya juga menjadi lebih menyilaukan. Kaisar Godly baru akan segera muncul di benua dewa, dan di atas itu, yang muda. Ayah, aku memberinya benih, kata Huang Nu, menggigit bibirnya dan memerah. Mata Kaisar Huang yang saleh muncul terbuka. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia memeriksa ki putrinya, dan memang, Kaisar yang saleh, Huang Tenghua, telah menghilang dari tubuhnya. Dia juga merasakan beberapa ki Lin Feng di dalam dirinya, yang berarti Lin Feng dan Huang Nu memiliki
Kaisar Huang yang saleh tampak terkejut dan menatap Lin Feng dengan dingin. Meskipun dia dulu mengatakan Lin Feng adalah pasangan yang cocok untuknya sepanjang waktu, dia tidak mengira Lin Feng akan berani merendahkannya. Betapa berani, dan di atas itu, di wilayah Yin. Ah, anak laki-laki, kamu menunjukkan warna kamu yang sebenarnya, kan? Kaisar Huang yang saleh menjadi marah. Dia ingin menghancurkan Lin Feng. Ayah, bukan itu yang kamu pikirkan. Izinkan aku menceritakan kisahnya kepada kamu. Teriak Huang Nu ketika dia melihat ayahnya tidak mengerti. Dia memberitahu ayahnya segalanya, bahwa Lin Feng dalam bahaya, bahwa dia telah mendapatkan transmisi kedua dari Momian, dan sebagainya. Setelah Huang Nu selesai berbicara, Kaisar Huang yang saleh tampak lega dan terkejut. Bocah kecil itu mewarisi transmisi gelombang kedua, dan Sueran yang hebat juga telah mengirimkan pengetahuan kepadanya sebelum ini. Setelah tenang, Kaisar Huang yang saleh merasa tidak buruk memiliki menantu seperti ini. Dia bisa bangga memilikinya, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia hanya berharap putrinya akan senang dengannya dan bahwa dia akan memperlakukannya dengan baik. Dia memandang Lin Feng dengan dingin dan berkata, "Bocah kecil, kamu lebih baik memperlakukan putriku dengan baik. Jika kamu tidak, aku tidak keberatan membunuh kamu, bahkan jika aku harus binasa bersama kamu." Petik 2. Daat, berhentilah menakuti suamiku, kata Huang Nu buru-buru, melangkah di antara ayahnya dan Lin Feng. Kaisar Huang yang saleh mengerutkan kening dan menghela nafas. Ketika seorang gadis sudah cukup umur, dia harus dinikahkan. Kamu sudah dewasa sekarang, tapi aku masih ayahmu. Kata Kaisar Huang yang saleh, pura-pura sedih. Dia menggenggam tangannya di punggungnya dengan tenang. Mata Huang Nu menjadi basah dan dia memeluk ayahnya. Dia menangis dan berkata, "Ayah, aku tidak layak menjadi anakmu. Jangan menangis, putriku tersayang. Aku turut senang. Aku harap kamu akan bahagia. Itu tidak mudah untuk menyembuhkan kamu dan membantu kamu mendapatkan kembali bentuk manusia kamu. Aku melakukan semua yang aku bisa untuk kamu sebelumnya, tetapi aku tidak akan selalu berada di sisi kamu, dan Lin Feng akan melakukannya. Sebagai istrinya, dia akan melindungi kamu selamanya. Aku tahu bahwa pemuda ini bukanlah bajingan kecil yang menggoda dan kemudian meninggalkan wanita. Kamu melakukan begitu banyak untuknya. Dia mungkin merasa sangat bersyukur. Sekarang, dia bisa menjagamu," kata Kaisar Huang yang saleh. Matanya basah saat dia berbicara. Dia telah membesarkan putrinya, dan sekarang dia bukan lagi miliknya sendiri. Sulit menjadi seorang ayah. Seperti itu untuk menjadi orang tua, seseorang harus membiarkan anak-anak mereka pergi suatu hari nanti. Kaisar Huang yang saleh mengerti itu, tetapi dia masih merasa sedih dan bernostalgia. Lin Feng tahu dia harus berjanji kepada Kaisar Huang yang saleh bahwa dia akan merawatnya ketika dia melihat mereka seperti itu. "Tuan, jangan khawatir, aku akan selalu melindungi Little Huang. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya," kata Lin Feng. "Dan bagaimana kamu bisa begitu percaya diri?" kata Kaisar Huang yang saleh. "Karena dia adalah istriku, dan aku Lin Feng," jawab Lin Feng tanpa rasa takut. Lin Feng tidak lupa dia sedang menghadapi Kaisar yang saleh. Namun, dia tidak bisa tersentak. Ketika Kaisar Huang yang saleh mendengar itu, dia tetap diam selama beberapa menit dan akhirnya menghela nafas. "Baiklah, aku lega. Dia milikmu," kata Kaisar Huang Gadli, tersenyum dan mengangguk. Dia melepaskan putrinya, dan Huang Nu berlari ke pelukan Lin Feng. "Putriku terkasih adalah milikmu. Aku tidak perlu khawatir," kata Kaisar Huang yang saleh, mengangguk dan tersenyum. "Tuan, jangan khawatir, aku." Kamu memanggil aku, Tuan." Kaisar Huang yang saleh menatap Lin Feng dengan marah. Lin Feng tersenyum kecut dan membungkuk cepat. "Ayah mertua, jangan khawatir, Huang kecil aman dengan aku. Aku, sebagai suaminya, akan selalu mendukungnya. Dia melakukan begitu banyak untukku, dia menyerahkan barangnya yang paling berharga bagiku, bagaimana aku bisa mengkhianatinya? Jika aku pernah mengkhianatinya, semoga kutukan, semoga." Petik 2. "Berhenti bicara, sayang," kata Huang Nu meletakkan tangannya di mulut dengan cepat. Lin Feng tertawa dan mengangguk. Pada saat itu, dia benar-benar mulai jatuh cinta dengan gadis ini. Rasa bersalah perlahan digantikan oleh cinta di dalam hatinya. Dia membuatnya merasa nyaman. Jantung Lin Feng berdetak kencang ketika dia memandangnya. "Ayo kembali ke kota," kata Kaisar Huang Gadli setelah beberapa saat. Dia puas dengan seluruh situasi, dan bahkan bahagia. Setengah jam kemudian, mereka tiba di kota Suanyuan. "Kaisar Huang yang saleh, ini adalah 80 jenderal pertempuran batu iblis Kaisar. Aku akan meninggalkan mereka di kota Suanyuan sehingga mereka dapat melindunginya. Aku juga akan meninggalkan singgasana Suanyuan di kota, jenderal pertempuran batu akan mendengarkannya. Kamu juga dapat menggunakan tahta Suanyuan untuk mengendalikan mereka. Mereka dapat membantu melawan makhluk yang tidak dikenal. Ada banyak jenis makhluk yang tidak dikenal. Dalam ingatan kristal ini, aku membuat daftar berbagai jenis makhluk tak dikenal. Ada selusin jenis. Aku juga menunjukkan kelemahan dan kekuatan mereka. Itu milikmu. Mungkin itu bukan hal yang baik untuk dilakukan sebagai pemimpin besar kota, tapi aku harus kembali ke bagian tengah benua dewa sekarang. Aku perlu membantu teman aku Yandi, dia dalam bahaya, jadi aku harap semua orang bisa memaafkan aku," kata Lin Feng kepada ratusan pembudidaya kota yang kuat setelah mereka tiba di puncak tembok kota. Dia menangkupkan tinjunya.
Petugas Taisuan dengan cepat menjawab, dipahami, pemimpin besar. Pemimpin yang hebat, istrimu dan kamu bisa pergi tanpa mengkhawatirkan kami. Dengan Jenderal Pertempuran Batu, kita akan baik-baik saja, kata petugas Taisuan. Lin Feng mengangguk. Dia merasa lega. Dia adalah pemimpin kota Xuan Yuan, dan juga pewaris Kaisar Iblis. Dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tanggung jawab. Ayah, aku akan menyerahkan sisanya padamu, kata Lin Feng kepada Kaisar Huang Gadli. Kaisar Huang yang saleh mengangguk dan melirik Huang Nu, tampak sedih. Putri. Ayah, kata Huang Nu. Dia tidak merasa ingin pergi juga, tetapi dia tidak menangis. Dia memeluk ayahnya dan pergi. Tidak apa-apa, pergi sekarang, kata Kaisar Huang yang saleh, berpura-pura tidak sabar melihat mereka pergi. Namun, Huang Nu dan Lin Feng tahu dia benar-benar sedih dan mungkin akan menangis setelah kepergian mereka. Ayo pergi, Huang kecil, kata Lin Feng, meraih tangannya. Bajingan, Lin Feng, kamu brengsek. Lepaskan guru kita, teriak seseorang pada saat itu. Zixuan terbang menuju Lin Feng dengan sangat cepat dan mengangkat tombaknya. Dia ingin menyerang Lin Feng dengan kejutan. Lin Feng mendengus dingin dan melemparkan tinju ke arah tombak Zixuan. Zixuan bergidik ketakutan karena tombaknya diterbangkan. Lin Feng meraih Zixuan dan mengangkatnya. Lin Feng memiliki kekuatan bagian atas lapisan Half Godly Emperor. Namun, perbedaan di antara mereka sudah sangat besar. Pada tingkat kultivasi yang sama, beberapa orang bisa bersaing dengan Lin Feng. Zixuan dulu percaya diri ketika menghadapi Lin Feng, tetapi tidak lagi, dan ditangani setelah hanya satu pukulan. Namun, Lin Feng tidak ingin membunuhnya. Gurumu telah menjadi sampah. Jika kamu ingin dia kembali, tidak masalah. Aku akan menyerahkannya kepada kamu, kata Lin Feng dengan dingin. Dia membuang Zixuan dan melemparkan cincin padanya. Kaisar Jiu yang saleh muncul dari cincin dan jatuh ke tanah. Wajah Kaisar Jiu yang saleh sangat pucat dan rambutnya berantakan. Dia tidak terlihat seperti seorang kaisar yang saleh lagi, dan dia juga tidak memiliki aura yang saleh. Ketika Kaisar Huang yang saleh melihat itu, rambutnya tergerai. Luar biasa melihat kaisar yang saleh seperti itu. Tidak, guru. Bagaimana ini mungkin? Teriak Zixuan, marah. Dia berjongkok dan menatap gurunya, dan ketika dia melihat dia tidak berkultivasi lagi, dia menatap Lin Feng dengan marah dan mengepalkan tinjunya. Arrrrgg hahaha. Aku akan membunuhmu, teriak Zixuan dengan marah, melemparkan dirinya ke Lin Feng. Namun, Lin Feng hanya meliriknya dengan dingin. Dia melirik Mo Fang, dan Mo Fang mengangguk kembali. Lin Feng mengangkat tangan kirinya dan pesawat ruang angkasa muncul. Lin Feng dan Huang Nu melompat ke dalam. Mo Fang juga terbang ke arah mereka. Lin Feng telah berjanji kepada Mo Zhang bahwa dia akan membawa Mo Fang dalam perjalanan untuk melihat dunia. Dia harus membawanya. Ayah, kita pergi, kata Huang Nu melambai. Pesawat ulang-alik berubah menjadi seberkas cahaya dan mereka menghilang dari Kaisar Huang yang saleh dan bidang visi para pembudidaya kuat lainnya. Kaisar Huang yang saleh tampak seolah-olah dia 100 tahun lebih tua, tetapi jika putrinya bahagia, maka dia bahagia. Bawa mereka kembali, jangan biarkan mereka pergi sampai aku memberi kamu otorisasi, kata Kaisar Huang Gadli. Taisuan sudah ditindas oleh Zixuan. Dia berteriak dengan marah, dan banyak pembudidaya kuat mengelilingi Zixuan. Mereka menangkap Kaisar Jiu yang saleh dan yang lainnya dan membawa mereka pergi. Tian di Kaisar Langit tidak bisa mengetahui tentang ini, atau dia akan menghancurkan kota Xuan Yuan. Dia pasti akan mempelajarinya, cepat atau lambat, tetapi untuk saat ini, mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Bab 397, Peristiwa Tak Terduga di Desa Penjahat. Subscribe Penatua. Lin Feng, aku ingin kembali ke desa dulu, dan kemudian kita bisa pergi ke bagian tengah benua para dewa. Suatu hari berlalu dan pada hari kedua, Mo Fang akhirnya memberitahu Lin Feng bahwa dia ingin kembali dulu. Lin Feng tidak keberatan, dia hanya khawatir. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Mo Zhang apa yang terjadi dengan Mo Tu? Mo Tu baru saja tiba di kota Xuan Yuan dan kemudian dia meninggal. Bagaimana tanggapan orang tua itu? Apakah dia akan selamat? Lin Feng sangat khawatir, jadi dia ragu-ragu. Ketika Mo Fang melihat Lin Feng tampak ragu-ragu, dia mengerti dan berkata, "Kakak Lin Feng, jangan khawatir. Hidup dan mati adalah hal yang normal. Orang-orang dari desa penjahat mati setiap saat. Kakek aku tidak akan menyalahkan kamu." Petik 2. Baiklah, aku harap begitu, kata Lin Feng menghela nafas. Dia benar-benar sedih, bahkan jika Mo Fang mencoba menghiburnya. Dia ingat ketika Mo Tu tenggelam di tentakel beracun, lalu dia melihat mayatnya. Sungguh hal yang kejam. Lin Feng merasa sangat bersalah. Dunia ini kejam, kamu tahu itu. Rasa bersalah tidak ada gunanya, kata Huang Nu pada saat itu. Lin Feng meliriknya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kata-katanya kasar, tetapi dia benar, itu adalah dunia yang kejam. Itu adalah hukum rimba, yang lemah adalah mangsa yang kuat. Orang lemah meninggal, orang kuat hidup. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Dalam kasus Mo Tu, hanya saja dunia itu kejam. Terima kasih, Little Huang, kata Lin Feng tersenyum. Huang Nu balas tersenyum. Pesawat ulang-alik melesat melintasi langit. Dia berumur 100 tahun. Karena dia telah berubah menjadi tanaman, dia sangat kesepian.
Dia bahkan telah kehilangan akal sehat untuk waktu yang lama, dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dunia telah banyak berubah sejak dia berubah menjadi tanaman. Itu adalah kesempatan yang baik baginya untuk menemukan dan menjelajahi dunia baru ini. Dia juga ingin tahu seperti apa musuhnya. Pesawat ulang-alik itu sangat cepat karena Lin Feng mengendalikannya. Dengan kekuatan lapisan Kaisar Setengah Dewa, dia jauh lebih cepat daripada ketika dia dulu memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus sebelumnya. Karena itu, mereka hanya butuh setengah hari untuk tiba di desa penjahat. Tanpa Lin Feng, desa itu hanya tanah tersembunyi kedamaian dan kemakmuran di mana orang-orang yang berpikiran sama hidup dalam harmoni. Tetapi mereka tidak hidup dalam isolasi karena mereka ingin, mereka dipaksa oleh Kaisar Surgawi, karena asal-usul mereka. Dia memperlakukan mereka seperti binatang. Lin Feng benar-benar menikmati menghabiskan waktu di tempat seperti itu. Tidak ada yang berkomplot melawannya, tidak ada yang bertarung, seolah-olah semua orang adalah bagian dari keluarga besar. Pesawat ulang-alik mendarat di puncak gunung di mana Lin Feng telah diselamatkan oleh orang misterius. Lin Feng berdiri di atas dan melihat desa penjahat. Lin Feng dan dua lainnya melompat dari pesawat ulang-alik dan perlahan-lahan berjalan menyusuri jalur gunung menuju pintu masuk desa penjahat. Namun, jalan utama, yang biasanya ramai, benar-benar sunyi. Tidak ada yang bicara, tidak ada anak yang bermain di trotoar. Ada yang salah. Lin Feng dan Huang Nu menyadari itu langsung. Qi juga aneh, dingin dan mematikan. Sepertinya sesuatu terjadi, kata Huang Nu. Kakek, aku ingin melihat kakek aku. Mo Zhang tampak hancur dan panik. Dia mengepalkan tangannya dan melarikan diri ke kediaman Mo Zhang. Lin Feng dan Huang Nu mengikutinya. Sama sekali tidak ada orang di sana. Lin Feng lewat di depan beberapa rumah milik para wanita tua yang sudah mulai memperlakukannya sebagai seorang putra selama ia tinggal di sana, tetapi tidak ada seorang pun. Barang-barang mereka masih rapi di rumah mereka. Lin Feng berlari menuju rumah Mo Zhang, tetapi ketika dia tiba, rumah itu telah hancur. Tidak ada lagi rumput di sekitar rumah. Lin Feng berjalan menuju sepotong kayu ungu, sisa-sisa tempat tidur lelaki tua itu. Lin Feng menatap Mo Fang dan menyadari sesuatu. Kakek dan yang lainnya mungkin telah ditangkap, kata Mo Fang. Dia tampak marah, mengepalkan tinjunya dan berteriak, aku akan membunuh mereka. Bajingan itu. Petik 2. Suara Mo Fang membuat seluruh desa bergetar. Dia ingin menemukan musuh-musuhnya dan menghancurkan mereka. Tentu saja, Lin Feng bisa membiarkannya mengambil risiko itu, jadi dia meraih lengan Mo Fang. Kamu sangat marah, tapi itu tidak membantu. Kita perlu menyelidiki dan menemukan pelakunya, kata Lin Feng, mencoba menenangkan Mo Fang, bahkan jika dia mengerti reaksinya. Dia juga menjadi gila ketika seseorang mencoba melukai anggota keluarganya. Aku tahu, hanya ada satu kota di wilayah ini, yang disebut Ya City. Itu dijaga oleh orang-orang yang berada di bawah perintah Tian di Kaisar Langit. Itu diciptakan untuk mengawasi kita. Aku pikir penduduk desa mungkin telah diculik dan dibawa ke sana, kata Mo Fang, menggertakkan giginya. Dia sangat membenci Tian di Kaisar Surgawi. Lin Feng membenci Tian di bahkan lebih setelah mendengar cerita Mo Fang. Tian di Kaisar Surgawi benar-benar jahat. Dia jelas tidak layak menjadi penguasa dunia. Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo pergi ke kota Ya sekarang, kata Lin Feng. Dia mengambil pesawat ulang-alik lagi, dan mereka bertiga melompat ke dalamnya dan terbang ke arah kota Ya, yang berjarak 500 li. Kota Ya adalah kota terbesar di utara. Itu bukan di bawah yurisdiksi wilayah manapun. Itu adalah kota mandiri tempat para pembudidaya kuat yang dikirim oleh Tian di Kaisar Surgawi tinggal. Itu dekat sebuah daerah yang disebut wilayah Xia, tetapi para pembudidaya kuat yang dikirim oleh Tian di Kaisar Surgawi dapat dengan mudah mengalahkan pemimpin dewa wilayah Xia. Pemimpin yang saleh dari kuil suci daerah supranatural adalah seorang pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus kedua. Ia akan membutuhkan bertahun-tahun sebelum menerobos ke lapisan Kaisar Roh Kudus keempat. Pasukan Tian di Kaisar Langit dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang seperti itu. Utara jauh lebih kuat daripada timur, tetapi tetap saja, pemimpin ilahi terkuat di sana memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Lin Feng dan dua lainnya tiba di kota Ya dalam 1 jam. Arsitektur di sana mirip dengan arsitektur di kota dewa. Bangunan-bangunan itu indah dan megah. Mereka terbuat dari batu giok, batu permata, dan bahan berharga lainnya. Beberapa bangunan tingginya ratusan atau bahkan ribuan meter. Tembok kota setinggi ratusan meter, tidak lebih pendek daripada di kota Xuanyuan. Meskipun kota Xuanyuan adalah sebuah kota, tidak ada banyak di sana, itu hanya ada di sana untuk melindungi benua para dewa dari makhluk di wilayah Yin. Ya City berbeda, kota itu berukuran ratusan li. Kota Zhongzuan adalah kota terbesar di timur, tetapi tidak ada bandingannya dengan kota Ya. Timur sangat kecil. Tapi Lin Feng bisa mengerti mengapa itu begitu luas, karena latar belakangnya. Itu adalah wilayah di bawah kendali langsung Tian di Kaisar Langit. Mereka kaya. Tidak perlu khawatir, kamu adalah keturunan Kaisar Iblis, mereka tidak mungkin membunuh kalian semua seperti itu. Bahkan Kaisar Surgawi tidak akan bisa mengatasi konsekuensinya. Petik 2. Klanmu harus aman sejauh ini. Jangan khawatir, kata Lin Feng kepada Mo Fang yang wajahnya benar-benar pucat. Memang, Tian di Kaisar Surgawi itu cerdas, dia tidak akan bertindak sembarangan, setuju Huang Nu. Bab 398, Pemimpin Kota Ya. Subscribe Penatua.
Ayo cari penginapan dan coba cari informasi, saran Huang Nu. Itu adalah sebuah ide bagus. Mereka bertiga menemukan sebuah penginapan, sebuah ruangan adalah 1.000.000 Godly Stone. Semua orang membutuhkan Godly Stone, itu adalah mata uang benua. Lin Feng tidak memiliki batu ilahi, jadi dia membayar senjata kekaisaran salib tingkat rendah sebagai gantinya. Lin Feng mengambil 2 kamar, satu untuknya dan Huang Nu, dan satu untuk Mo Fang. Tapi bagaimanapun, yang paling penting adalah menemukan informasi mengenai klan Mo Fang. Lin Feng dan Mo Fang pergi. Huang Nu menunggu di penginapan. Saudaraku, tahukah kamu desa penjahat? Lin Feng sedang berjalan di jalan utama, dan bertanya kepada seseorang yang tampaknya cukup kuat. Pria itu menatap Lin Feng. Dia tidak bisa melihat seberapa kuat Lin Feng, jadi dia tetap waspada dan berkata, tentu saja aku tahu, para penjahat itu adalah keturunan Kaisar Iblis, siapa yang tidak tahu tentang mereka. Jadi, kamu mungkin tahu bahwa penduduk desa penjahat telah diculik dan dibawa ke sini. Kata Lin Feng. Pria itu tampak gugup, dan tidak ingin berbicara dengan Lin Feng lagi. Dia berbalik dan berjalan pergi, tapi bagaimana bisa Lin Feng membiarkannya? Dia melepaskan sedikit ki. Ketika pria itu merasakan ki Lin Feng, dia ketakutan. Ki Lin Feng lebih kuat dari kebanyakan pembudidaya kuat di kota ya. Tuan, tolong, aku akan memberitahumu apapun, kata pria itu, yang sudah berkeringat dingin. Dia memiliki kesan lengannya akan meledak. Dia takut pada orang kuat, jadi dia mengatakan segalanya. Lin Feng belajar semua yang dia ingin pelajari. Penduduk desa penjahat telah diculik 3 hari setelah Lin Feng pergi. Namun, pria itu tidak tahu di mana mereka dibawa, tetapi dia yakin mereka ada di kota ya. Setelah itu, Lin Feng menginterogasi beberapa orang lagi dan mempelajari semua yang perlu dia ketahui. Namun, ada satu hal yang membuatnya sangat cemas. Pemimpin kota ya akan mengeksekusi Mo Zhang, menuduhnya sebagai pengkhianat. Itu selalu sama, orang-orang itu selalu dituduh sebagai pengkhianat, jadi mereka harus dihukum. Lin Feng sangat marah. Sekali lagi, hal yang sama. Keturunan Kaisar Iblis benar-benar sial, dan itu tidak pernah berakhir. Namun, siapa pemimpin kota ya? Dia mungkin terkait erat dengan Kaisar Surgawi. Kaisar Langit mungkin telah memberinya perintah itu, jika tidak, mengapa dia melakukan itu? Oh tidak, karena aku mengetahui tentang ini, Mo Fang mungkin juga, ekspresi Lin Feng berubah drastis. Dia sangat khawatir tentang Mo Fang. Jika Mo Fang mendengar tentang itu, dia akan bergegas ke pemimpin besar kota, dan hanya dengan kekuatan lapisan ke-9, dia akan terbunuh. Karena perilaku Mo Fang, Kaisar Surgawi akan memiliki satu alasan lagi untuk membunuh Mo Zhang. Lin Feng, pemimpin kota ya cukup kuat, aku kenal dia, kata Godly Emperor Blood, keluar dari dunia roh Lin Feng. Dia tampak sangat sedih. Hanya Lin Feng yang bisa melihatnya, orang lain tidak bisa. Lin Feng mengerutkan kening dan menatap Godly Emperor Blood. Sueran dulu terkenal pada masa itu, dan sangat kuat. Ada beberapa orang di sekitarnya yang katanya kuat dan berbahaya. Apa tingkat kultivasinya? Tanya Lin Feng. Lapisan Kaisar Godly ketiga, kata Godly Emperor Blood, geli. Lin Feng tertegun dan gugup. Lapisan Kaisar Godly ketiga, seberapa kuat? Mo Zhang berasal dari desa penjahat, dia tidak memiliki kesempatan tunggal melawan seseorang seperti itu. Lin Feng menyesal bahwa ia telah melumpuhkan kultivasi Kaisar Jiu yang saleh. Dia bisa membawanya ke sana, mengendalikannya dengan singgasana Xuan Yuan, dan membuatnya melawan pemimpin kota ya sementara dia menyelamatkan penduduk desa penjahat. Tapi sekarang Lin Feng harus sangat berhati-hati dan berharap Mo Fang tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Tuan, apakah kamu punya rencana? Lin Feng bertanya pada Godly Emperor Blood. Godly Emperor Blood adalah Sueran, reinkarnasi Kaisar Iblis, dia harus punya rencana. Kalau tidak, dia tidak akan memandang Lin Feng geli ketika dia mengatakan kepadanya tingkat budidaya pemimpin kota. Ya, selalu ada solusi, kata Godly Emperor Blood. Lin Feng menghela nafas lega. Tapi kamu tidak bisa melakukannya, tambah Godly Emperor Blood. Lin Feng dengan muram bertanya, apa rencananya? Kamu harus menerobos ke lapisan Kaisar Ilahi yang pertama dalam 2 hari, maka jiwa kita bisa bergabung bersama dan kita akan memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang kedua, dan kita bisa memblokir pemimpinnya. Sementara itu, Huang Nu dan Mo Fang dapat menyelamatkan orang-orang itu. Petik 2. Tapi kamu baru saja menerobos ke atas lapisan Kaisar Setengah Dewa, kamu tidak mungkin naik level lagi. Selain itu, sangat sulit untuk menembus dari lapisan Kaisar Setengah Ilahi hingga ke lapisan Kaisar Ilahi. Kamu bisa dengan mudah kehilangan akal dan mati. Tidak ada banyak Kaisar Setengah Tuhan di benua ini, antara 8 dan 10 ribu. Tetapi ada paling banyak 1000 Kaisar yang saleh. Petik 2. Kamu mengerti, ada kemungkinan 1% untuk menembus ke lapisan Kaisar Ilahi, kata Dewa Kaisar. Meskipun dia memiliki keyakinan pada kemampuan dan bakat Lin Feng, dia tidak berpikir Lin Feng bisa berhasil, kecuali keajaiban terjadi. Bahkan Lin Feng tidak berpikir dia bisa menembus lapisan Kaisar Godly pertama dalam 2 atau 3 hari. Jika dia melakukannya, dia akan menjadi yang pertama di seluruh dunia. Kecepatan kultivasi Lin Feng sudah luar biasa. Beberapa orang berlatih kultivasi dengan sangat keras dan tidak pernah berhasil menembus lapisan Kaisar Setengah Dewa. Lin Feng telah pecah dari bagian bawah lapisan Kaisar Setengah Dewa ke atas dalam waktu kurang dari 2 bulan, itu sudah luar biasa.
Lin Feng yakin dia bisa menembus ke lapisan Kaisar Ilahi dalam 6 bulan jika dia berusaha sangat keras, tetapi tidak 3 hari. Mari kita kembali ke penginapan terlebih dahulu dan kita akan lihat, desah Godly Emperor Blood. Dia berubah menjadi sinar cahaya berwarna merah darah dan menghilang. Lin Feng memandang gedung tertinggi di kota Ya. Itu adalah kediaman pemimpin kota Ya. Dia menghela nafas dan kembali ke penginapan. Huang Nu berada di jendela menunggu Lin Feng kembali. Lin Feng membuka pintu dan memasuki kamar mereka. Baunya harum di dalam kamar. Suami, apakah kamu menemukan sesuatu? Bab 399, Mo Fang dalam bahaya. Subscribe Penatua. Lin Feng menutup pintu. Ketika dia mencium aroma di ruangan itu, dia menjadi tenang. Dia memberitahu Huang Nu semua yang dia pelajari. Huang Nu telah hidup selama 10.000 tahun, dia pasti tahu tentang pemimpin kota Ya, setidaknya itulah yang dipikirkan Lin Feng. Namun, Lin Feng terkejut ketika dia tidak melakukannya. 10.000 tahun yang lalu, Ya City tidak ada. Itu telah dibuat setelah. Hal-hal seperti itu rumit. Kami tidak tahu detailnya, Huang Nu mengerutkan kening. Seorang kultivator dari lapisan Kaisar Ilahi ketiga. Sungguh lawan yang sulit. Menyimpan 300 penduduk desa penjahat tidak akan mudah. Mengenai saran Godly Emperor Blood, Huang Nu punya ide, dia pikir bisa bekerja. Namun, apakah Lin Feng setuju? Lin Feng penasaran. Sebenarnya, ini sangat sederhana, kamu perlu memakan sepotong dagingku, lalu kamu menggunakan benih kaisar yang saleh, lalu, dan kamu akan dapat menembus lapisan kaisar-kaisar yang ilahi. Huang Tenghua, benih kaisar yang saleh, adalah bagian dari tubuh aku. Jika kamu mengkonsumsi daging aku, ini akan membantu kamu mengasimilasi benih dengan mudah. Maka menerobos ke lapisan kaisar ilahi akan mudah, oleh karena itu. Itu saran kamu, kata Lin Feng, memotongnya. Apa, kamu tidak mau? Huang Nu tersenyum. Lin Feng marah, yang membuatnya merasa tersentuh. Bagaimana aku bisa makan sepotong dagingmu? Lin Feng hamfet. Maka tidak ada solusi. Kamu tidak bisa menyelamatkan keturunan Kaisar Iblis, desah Huang Nu. Lin Feng dan Huang Nu tetap diam. Suasananya terasa berat. Orang bisa mendengar mereka bernapas. Huang Nu tersipu dan berjalan pergi, merasa canggung. Cahaya bulan menembus ke kamar mereka melalui jendela. Suasana tenang di malam hari di kota Ya. Itu juga dingin. Kota Ya adalah kota yang kaya, tetapi mereka tidak mengizinkan pasar malam dan hal-hal semacam itu. Omong-omong, Little Huang, apakah Mo Fang kembali? Tanya Lin Feng tiba-tiba. Mereka fokus pada masalahnya dan hampir melupakan Mo Fang. Mo Fang telah pergi bersama Lin Feng dan dia belum kembali. Mo Fang pasti telah mendengar hal yang sama seperti aku dan pergi ke kediaman pemimpin. Mereka pasti sudah menangkapnya sekarang, kata Lin Feng, melihat bangunan tertinggi kota. Itu akan membuat situasi lebih berbahaya bagi Mo Zhang. Karena dia akan dituduh melakukan 2 kejahatan, dan Mo Fang mungkin dihukum mati juga. Kaisar surga akan sangat bahagia. Lin Feng mulai berpikir bahwa meninggalkan desa penjahat dengan Mo Fang bukan ide yang bagus, itu mungkin menarik perhatian beberapa orang. Hanya 3 hari kemudian, penduduk desa penjahat telah ditangkap. Lin Feng segera memikirkan 2 kaisar yang saleh yang datang dengan Meng Tian saat itu. Mereka berdua kaisar setengah tuhan dari dinasti Kaisar Langit. Bagaimana jika mereka berbicara tentang Kaisar Jiu dan Lin Feng yang saleh? Itu akan sangat merepotkan. Lin Feng sangat marah pada dirinya sendiri. Dia ceroboh, dan melupakan kedua orang itu. Mereka telah bersembunyi dengan sangat baik setelah dia membunuh Meng Tian. Huang kecil, bisakah kamu menghubungi ayahmu? Tanya Lin Feng ketika dia menyadari situasinya sedikit di luar kendali. Wajah Huang Nun memucat. Jika Lin Feng benar, Kaisar Huang yang saleh dan orang-orang di kota Suan Yuan secara umum dalam bahaya. Aku bisa menghubunginya. Aku akan memberitahunya tentang kedua orang itu. Dia mengeluarkan sehelai daun bunga kecil dan menulis beberapa hal di atasnya, kemudian dia membantingnya ke tanah dengan kekuatan mematikan dan daun itu berubah menjadi bubuk. Ayah aku akan menerima pesan aku dalam 12 jam, kata Huang Nu. Lin Feng mengangguk. Dia sangat khawatir, dan berharap mereka tidak terlambat. Kedua orang itu tidak bisa diizinkan meninggalkan kota Suan Yuan jika mereka masih di sana. Suami, bagaimana dengan Mo Fang? Tanya Huang Nu. Dia memiliki perasaan campur aduk. Dia tidak benar-benar ingin Lin Feng mengambil risiko karena desa penjahat. Jika mereka harus melalui semua kesulitan itu karena keputusan Kaisar Iblis. Cepat atau lambat, Kaisar Surgawi akan benar-benar marah. Dia adalah istri Lin Feng, dan dia ingin mendukungnya. Huang Nu ingin memberitahu Lin Feng untuk berhenti peduli tentang orang-orang itu, tetapi dia tidak berani. Dia yakin bahwa Lin Feng akan marah jika dia mengatakan itu, dan hubungan mereka akan memburuk. Lin Feng tidak tahu apa yang dipikirkannya, ia mencoba memikirkan solusi. Dia memikirkan sesuatu tiba-tiba, mengapa tidak pergi ke istana kota Ya sebagai pemimpin kota Suan Yuan. Namun, mengingat situasi Mo Fang, sulit untuk merencanakan apapun. Besok pagi, aku akan pergi dan mengunjungi pemimpin kota Ya sebagai pemimpin kota Suan Yuan, memutuskan Lin Feng. Dia berharap Huang Nu akan ikut dengannya. Lin Feng dan Huang Nu pergi tidur. Mereka bersatu tetapi itu tidak gila dan bersemangat seperti di wilayah Yin. Pada saat itu, di kediaman pemimpin kota Ya. Pak, suara cambuk menyebar di udara. Ada darah di dinding, bau tempat itu. Itu adalah bagian utara penjara.
Ada seorang lelaki tua yang tergantung di dinding, pakaian tahanan putihnya basah oleh darah dan air seni, rambutnya yang abu-abu berantakan, wajahnya kotor. Kinya sangat lemah, dia akan menendang ember. Sesekali dia dicambuk. Pria tua itu berada di seberang meja. Duduk ada seorang pria berpakaian ungu. Ada lembaran kosong di atas meja dan pria itu menulis tentang kejahatan Mo Zhang. Mo Zhang, keturunan Kaisar Iblis. Orang tua, akankah kamu berbicara atau tidak? Jika kamu mengakui telah melakukan kejahatan, kami akan menempatkan kamu di sel bersama orang-orang dari klan kamu. Tapi sudah lama, kamu pikir pemimpin tidak akan membunuh sesama penduduk desa kamu. Petik 2. Bab 400, Tatap Muka. Subscribe Penatua. Kalian adalah anjing, kalian tidak mengerti apa itu kesetiaan dan kehormatan. Kami tidak seperti itu, kami lebih memilih binasa sama sekali, kata Mo Zhang, tersenyum dingin. Dia hampir tidak bisa membuka matanya. Kamu, pukul dia. Mari kita lihat betapa tahannya kantong tulang tua ini, kata pejabat itu, menarik wajah yang panjang dan menggertakkan giginya. Pak. Retasan mencambuk orang tua itu 2 kali. Mo Zhang mengerang kesakitan. Suaranya sangat lemah sehingga sulit untuk mendengarnya. Dia tidak memiliki kekuatan lagi dan dia adalah manusia biasa. Tapi dia adalah manusia biasa dengan latar belakang yang kuat, itulah bagaimana dia berhasil bertahan hidup. Pada saat itu, seorang penjaga penjara lainnya tiba. Ketika dia melihat petugas itu memasang wajah yang panjang, dia terkejut, tetapi ketika dia melihat Mo Zhang, dia tersenyum dengan ganas. Hehe, sekantung tulang tua, seseorang ada di sini untukmu. Kamu akan sangat bahagia. Pejabat tinggi itu mengangkat tangan kirinya dan 2 penjaga penjara memasuki ruangan, memegang seorang pria dengan pakaian hitam. Kakinya diikat, dan ada luka di sekujur tubuhnya. Mo Zhang mengangkat kepalanya perlahan, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah. Fang kecil, cucuku, bagaimana ini mungkin? Mo Zhang mulai gemetar, rasa sakit emosional bahkan lebih buruk daripada rasa sakit fisik. Huff, apa yang salah, kantong tulang tua? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu akan mengakui kejahatan kamu kali ini? Kata pejabat itu. Dia melambaikan tangan dan 2 penjaga penjara melemparkan Mo Fang ke tanah. Pejabat itu berdiri, mengambil sebatang tongkat logam dan memasukkannya ke dalam api. Itu digunakan untuk merek orang dengan tanda pidana. Pemimpin besar kita membuatnya sendiri, itu sekuat senjata kekaisaran Saleh tingkat menengah. Ketika digunakan, kebanyakan orang kehilangan setengah dari vitalitas mereka, kata pejabat itu, mengangkat potongan logam yang panas dengan senyum yang menyeramkan. Dia berjalan ke Mo Zhang dan menghentikan ujung tongkat logam selusin sentimeter darinya, lalu menatap Mo Zhang. Apakah kamu akan mengakui atau tidak? Kata pejabat itu dengan dingin. Aku, Mo Zhang mulai menangis. Dia tidak ingin mengatakan bahwa dia telah melakukan kejahatan, tetapi bagaimana dia bisa menonton saja. Leluhur, aku minta maaf. Aku tidak layak menjadi keturunan kamu. Aku memalukan. Jika Little Fang selamat, dia akan membalaskan dendammu. Petik 2. Mo Fang menangis juga. Dia gemetaran dari kepala ke kaki. Dia adalah keturunan Kaisar Iblis. Meskipun Kaisar Iblis telah dipanggil sebagai penjahat atau pengkhianat untuk waktu yang lama, penduduk desa penjahat tidak pernah menerimanya. Jika mereka mengakui bahwa mereka adalah penjahat, Tian di Kaisar Surgawi akan lega. Resmi, aku, kata Mo Zhang. Wajahnya pucat, dia tampak lebih tua dari sebelumnya. Dia akan mengakui bahwa dia adalah seorang penjahat. Tidak, jangan, kakek, batuk Mo Fang lemah. Mo Zhang bergidik dan menatap Mo Fang, yang tampak begitu teguh. Setelah matahari terbit pada hari berikutnya, benar-benar panas di kota Ya. Suhunya dengan mudah mencapai ratusan derajat, orang-orang di bawah lapisan Kaisar Suci tingkat rendah tidak bisa tinggal di sana. Oleh karena itu, orang-orang di kota Ya memiliki kekuatan Kaisar Suci tingkat rendah setidaknya. Itu sebabnya tidak banyak orang di kota Ya, meskipun itu raksasa. Mereka harus menemukan solusi untuk melindungi pemilik toko. Pemimpin kota Ya berada di istananya, dilindungi oleh 4 pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus. Orang-orang dari tempat lain sering heran, karena pemimpin ilahi mereka sendiri hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus. Namun, di kota Ya, pembudidaya Kaisar Roh Kudus hanyalah penjaga. Apa bedanya? Tak lama setelah matahari terbit, 2 orang tiba di depan istana pemimpin. Pria itu mengenakan pakaian hitam dan rambut hitam panjangnya tergantung di pundaknya, dia memiliki pedang di punggungnya, pedang Buddha. Wanita itu ada di belakangnya, mengenakan baju besi emas yang menarik perhatian banyak orang, dan dia juga sangat cantik. Banyak pria merasa mereka disihir ketika mereka melihatnya, tetapi ketika mereka melihatnya, mereka tinggal jauh. Bagaimana mereka bisa mencuri istri Kaisar setengah Tuhan? Lin Feng tidak menyimpan pedang di cincinnya, ia membawanya di punggungnya, itu membuatnya terlihat lebih kuat. Kamu siapa? Pergi sekarang, kata keempat penjaga ketika mereka melihat Lin Feng dan Huang Nu. Tetapi ketika mereka melihat kekuatan Lin Feng, mereka takut. Di atas lapisan Kaisar setengah dewa, ada sangat sedikit Kaisar setengah dewa di kota Ya. Aku di sini untuk mengunjungi pemimpinmu. Katakan padanya Lin Feng ada di sini, kata Lin Feng dingin. Keempat penjaga tampak terkejut, tetapi mereka tetap menghormati karena Lin Feng adalah Kaisar setengah dewa. Mereka hanyalah penjaga sederhana. Mereka memandang Lin Feng dengan dingin, tetapi mereka takut dia akan menyerang mereka. Lin Feng tersenyum mengejek yang membuat mereka merasa lebih gugup. Dia hanya menunggu dengan sabar.
Dengan sangat cepat, seorang penjaga kembali. Ekspresinya telah berubah, dan dia tahu status sosial Lin Feng sekarang. Ketika dia kembali, dia membungkuk tangan dan berkata, silakan masuk, pemimpin besar. Para penjaga bergerak ke samping dan membiarkan Lin Feng dan Huang Nu masuk. Wajah ketiga penjaga lainnya pucat. Satu penjaga itu baru saja memanggil Lin Feng, pemimpin besar. Beberapa orang tidak mengenal Lin Feng, tetapi orang-orang yang berasal dari tempat-tempat bergengsi mengenalnya. Pangkatnya mirip dengan para pemimpin 5 pemerintahan. Ketiga penjaga itu tidak berani mengatakan apa-apa. Namun, ketika Lin Feng melihat gerbang terbuka sendiri, dia berteriak dengan marah. Aku bukan kaisar yang saleh, tapi aku pemimpin besar kota Xuan Yuan. Kenapa kamu tidak di sini untuk menyambut aku? Kamu punya 3 detik. Jika kamu tidak keluar, Xuan Yuan City akan menuntut kamu dan kamu akan menjadi penjahat. Maka kultivator yang kuat akan dikirim ke kota Ya untuk menghukummu. Petik 2. Semua orang di Ya City mendengarnya. Mereka heran. Mereka telah hidup untuk waktu yang sangat lama, tetapi mereka belum pernah mendengar ada yang mengancam pemimpin besar kota Ya. Banyak pembudidaya yang kuat bergegas untuk melihat siapa yang berani berbicara dengan pemimpin mereka seperti itu. Hehe, pemimpin kota Xuan Yuan agak sombong. Aku, Yuan Xuan, tidak pernah melakukan hal buruk untuk benua para dewa. Mengapa kamu datang untuk menyerang aku secara verbal? Petik 2. Pemimpin besar keluar 4 detik kemudian dan tersenyum dengan jijik. Lin Feng telah mengatakan 3 detik, dia keluar 4 detik kemudian, yang menunjukkan dia meremehkan Lin Feng. Dia adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Gadli ketiga, jadi itu normal. Lin Feng hanya kaisar setengah dewa. Peringkat mereka serupa, tetapi tidak pada tingkat kultivasi mereka. Lin Feng menatapnya dengan dingin. Dia sudah mengantisipasi ini, jadi dia memikirkan sesuatu. Darah kaisar yang saleh, mari kita mulai. Bab 401, berkualitas. Subscribe Penatua. Jiwa Lin Feng dan jiwa dewa darah kaisar menyatu sekali lagi. Aura saleh Lin Feng menjadi lebih menyilaukan orang dengan lampu putih auranya. Lin Feng mengangkat tangannya, dan gerbang istana meledak. Lin Feng masuk. Karena pemimpin kota Ya tidak mau membiarkan aku masuk, aku harus masuk sendiri. Lin Feng tersenyum dingin. Dia berjalan di atas puing-puing kayu dari gerbang yang rusak dan memasuki istana. Wajah keempat penjaga itu pucat dan gemetaran. Lin Feng berjalan melewati mereka tanpa melirik mereka, yang hanya membuat mereka lebih takut. Ki Lin Feng lebih kuat daripada kaisar setengah dewa. Itu adalah ki dari lapisan kaisar ilahi. Bagi keempat kaisar roh kudus, itu menakutkan. Seperti yang diharapkan, dia cukup kuat, tidak heran dia adalah pemimpin kota Xuan Yuan, kata Yuan Xuan pada saat itu. Dia tidak terdengar marah. Dia tidak terlalu peduli dengan gerbang istana. Lin Feng dan Huang Nu berjalan menuju istana, dan memperhatikan Yuan Xuan. Dia tersenyum lebar, duduk di kaki pohon besar dan memegang secangkir teh. Di depannya, ada meja dengan papan catur. Ada 2 set potongan di atasnya, putih dan hitam. Selamat datang, pemimpin besar Lin, kata Yuan Xuan. Ketika dia melihat Lin Feng, dia perlahan berdiri dan menangkupkan tinjunya di tangannya yang lain di depan dadanya. Status Lin Feng tidak rendah, karena ia adalah pemimpin besar kota Xuan Yuan. Peringkatnya tidak lebih rendah dari Yuan Xuan. Dia telah mendengar prestasi Lin Feng, dan dia tahu betapa kuatnya dia. Dia tidak berani meremehkannya. Pemimpin besar Yuan, aku menyukai gaya hidup kamu, kata Lin Feng, tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak menyebutkan fakta bahwa Yuan Xuan sedikit melecehkannya. Apa gunanya menyebutkan hal itu? Dia tidak bisa memberinya pelajaran yang baik. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap seorang kultivator dari lapisan Kaisar Gadli ketiga, bahkan ketika dia menyatu bersama dengan jiwa Kaisar Darah Gadli, karena dia hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli pertama. Oleh karena itu, Lin Feng telah memecahkan gerbang istana untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang lemah, tidak kehilangan muka. Mengenai fakta bahwa Yuan Xuan telah berbicara dengannya dengan jijik, Lin Feng tidak bisa berbuat banyak, karena Yuan Xuan lebih kuat darinya. Keduanya cerdas. Mereka tidak perlu mengatakan apa yang mereka pikir pahami satu sama lain. Karena itu, Lin Feng tidak keberatan bahwa Yuan Xuan menatapnya dengan mengejek. Yuan Xuan juga tidak keberatan kalau Lin Feng telah merusak gerbang. Pemimpin besar Lin, apa yang membawamu ke kota Ya? Tanya Yuan Xuan, tersenyum kosong. Dia perlahan duduk lagi dan bermain dengan secangkir tehnya. Dia tampak terhibur. Lin Feng tersenyum. Yuan Xuan tidak menyuruhnya duduk, tapi Lin Feng tidak akan mematuhi formalitas. Dia duduk dan melirik Huang Nu untuk menyuruhnya duduk juga. Yuan Xuan sedikit terkejut, mengagumi Lin Feng atas keberaniannya. Kebanyakan orang tidak akan berani duduk tanpa seizinnya. Aku datang untuk meminjam beberapa pejuang kamu untuk melindungi benua para dewa, kata Lin Feng. Dia sudah merencanakan segalanya dan membuat permintaan sederhana. Dia tidak benar-benar membutuhkan orang atau bantuan, itu hanyalah awal dari rencananya. Ekspresi Yuan Xuan tiba-tiba berubah. Dia tampak bingung, dia menghela nafas dan berkata, pemimpin besar Lin, baru-baru ini, Ya City telah mengalami masalah. Ada banyak perampok dan bandit. Aku sudah mengirim semua penjaga aku. Aku takut. Apakah begitu? Pemimpin besar Yuan, jangan bohong. Jika kamu menolak dan bawa kota Xuan Yuan dalam bahaya, aku tidak bisa bertanggung jawab sendiri. Kata Lin Feng, tersenyum geli.
Apa yang dia katakan adalah bahwa sekarang dia telah meminta bantuan Yuan Xuan dan bahwa Yuan Xuan telah menolak. Jika kota Xuan Yuan dalam kesulitan, Yuan Xuan akan bertanggung jawab. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Lin Feng tidak melakukan yang terbaik untuk melindungi kota Xuan Yuan setelah itu. Yuan Xuan tampak murung, dan matanya bersinar dingin. Lin Feng tersenyum lebar, dia bahkan tampak geli. Yuan Xuan juga memperhatikan dinginnya penampilan itu. Kamu tampak bahagia, pemimpin besar Lin, kata Yuan Xuan dingin. Apakah itu lucu? Situasinya serius dan kamu mengejek aku. Jawab Lin Feng dengan dingin, tidak memberinya wajah. Namun, bukankah itu lucu? Mengapa aku harus bertanggung jawab? Kata Yuan Xuan, dia bahkan tampak lebih muram dan marah. Lin Feng tampak geli dan acuh tak acuh, dan berkata perlahan, aku butuh bantuan. Jika kamu menolak dan ada masalah, itu jelas salah kamu, jawab Lin Feng, tersenyum mengejek. Mata Yuan Xuan berkilau, mereka dipenuhi dengan niat membunuh selama setengah detik. Mengapa kamu tidak meminta bantuan orang lain? Tanya Yuan Xuan dengan mengancam. Dia mulai melepaskan beberapa utaski dari lapisan Kaisar Ilahi ketiga. Lin Feng mendengus kesakitan dan wajahnya memucat. Tetapi dia bahkan tersenyum lebih lebar dan bertanya, apa? Akankah kamu berani membunuhku? Pemimpin kota Xuan Yuan. Petik 2. Huff. Jika kamu ingin menimbulkan masalah, kamu bisa pergi. Kata Yuan Xuan agresif. Dia menggulung lengan bajunya dan melambai. Dia ingin beberapa pengawalnya membuat mereka pergi. Jika tidak, situasinya akan memburuk. Kita bisa pergi, tapi sebelum itu, lepaskan teman aku, kata Lin Feng sambil menghela nafas. Oh, teman-teman apa? Kapan temanmu datang ke sini? Kata Yuan Xuan berpura-pura tidak mengerti. Bukankah dia ada di sini? Sayang sekali. Karena dia adalah salah satu petugas yang bertanggung jawab atas Xuan Yuan City, jika teman aku pergi, aku harus melaporkan itu kepada orang yang lebih tinggi dalam hierarki, kata Lin Feng, berpura-pura sedih. Yuan Xuan tampak muram, dia secara alami tahu apa yang Lin Feng bicarakan. Mo Fang datang pada hari sebelumnya untuk menyelamatkan kakeknya, Yuan Xuan telah menangkapnya sendiri dan menggunakannya untuk mengancam Mo Zhang. Tapi sejak kapan Mo Fang seorang perwira? Yuan Xuan tidak percaya itu. Lin Feng baru saja merencanakan. Pemimpin besar Lin, aku harap kamu tidak akan menyebabkan masalah lagi. Kemarin, penjahat itu mencoba menyerbu istana, sejak kapan dia adalah salah satu perwira kamu? Mungkinkah kota Xuan Yuan telah membuat aliansi dengan keturunan Kaisar Iblis? Huff, karena seperti itu, aku akan melaporkan kasus ini ke Tian di Kaisar Surgawi. Kamu akan dihukum berat, kata Yuan Xuan kepada Lin Feng. Dia berharap Lin Feng akan dihukum dan dihukum lagi. Lin Feng tersenyum mengejek, semua orang itu cukup sadar hukum. Haha, dihukum, apakah kamu memenuhi syarat untuk menghukum aku? Kata Lin Feng, tersenyum dingin. Kamu berharap begitu, kata Yuan Xuan, tersenyum ganas. Dia mengulurkan tangan kirinya dan memindahkan potongan hitam terakhir dari papan catur. Gerakannya sempurna. Orang kulit hitam menang, papan catur ini sangat kuat. Aku memperoleh posisi paling kuat, jadi aku menang, Yuan Xuan tersenyum. Lin Feng tahu apa yang dibicarakan Yuan Xuan, dia menganggap bahwa potongan terakhir seseorang. Lin Feng mengerutkan kening, lalu menghancurkan papan catur dan menghancurkannya, sebelum menghilang. Memang, aku tidak memenuhi syarat, tetapi yang disebut kualifikasi yang kita bicarakan hanyalah ciptaan, kata Lin Feng. Dia melihat papan catur yang hancur dan menyeringai. Yuan Xuan berkata dengan dingin, kamu ingin melanggar aturan. Apakah kamu tidak takut dengan opini publik? Petik 2. Masyarakat, apakah mereka akan menyerang aku? Mengapa? Karena aku memecahkan papan catur. Kata Lin Feng, mengerutkan keningnya dengan tidak mengerti. Tidak tahukah kamu, bahwa papan catur ini sudah ada sejak lama? Seseorang akan sangat marah karenanya, kata Yuan Xuan, mengancam Lin Feng. Hehe, aku tahu itu sudah dibuat sejak lama, aku mematahkannya untuk membuatnya marah. Jika dia marah, dia akan menunjukkan warna aslinya. Iblis tidak bisa menyembunyikan kuku tangannya yang terbelah, nyengir Lin Feng. Yuan Xuan tampak jahat dan jahat. Kamu benar-benar ingin melakukan itu. Desah Yuan Xuan mendesah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia akan menyerang. Bab 402, Penyelamatan dengan Kekuatan. Subscribe Penatua. Aku harus menjadi orang yang bertanya kepada kamu, apakah kamu benar-benar berniat melakukan itu? Kata Lin Feng dengan dingin. Memang, kata Yuan Xuan tanpa ragu sedikit pun. Dia terlihat sangat serius. Dia benar-benar ingin melakukan serangan. Itulah satu-satunya cara, jika tidak, laporannya kepada atasannya tidak akan diterima, dan tindakannya tidak akan dibenarkan. Pada saat yang sama, itu juga merupakan peluang. Hehe, kata Lin Feng ketika dia mendengar bagaimana pasti dan ditentukan Yuan Xuan terdengar. Dia tersenyum acuh tak acuh. Dia juga tampak agak kecewa dan terhibur pada saat yang sama, tetapi di dalam, dia menyadari seluruh situasi menjadi tidak terkendali. Yuan Xuan bertekad untuk menghukum dan membunuh penduduk desa penjahat, terutama Mo Zhang dan Mo Fang. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak memiliki pertanyaan lain, silakan pergi. Jangan lupa apa pekerjaan kamu. Kamu tidak seharusnya melakukan hal-hal seperti ini. Kalau tidak, kamu bisa dituduh mengganggu ketertiban umum, yang tidak akan baik karena kamu adalah pemimpin kota Xuan Yuan, kata Yuan Xuan tampak murung. Dia berdiri dan bersiap-siap meninggalkan halaman.
Lin Feng tidak mencegahnya pergi, karena itu hanya akan membawa lebih banyak masalah. Itu akan merusak rencananya juga, dan menyelamatkan ratusan penduduk desa penjahat, dan Mo Fang dan Mo Zhang, tidak mungkin. Wajah Lin Feng menegang, dan dia mengepalkan tinjunya. Huang Nu berdiri, tampak khawatir. Dia tidak khawatir tentang Mo Fang, dia khawatir tentang Lin Feng, karena dia tidak ingin dia mengambil risiko yang tidak berguna. Ayo kembali, kata Huang Nu, meraih lengan Lin Feng dengan lembut. Lin Feng mengangguk dan mereka kembali ke penginapan. Di dalam ruangan, suasananya terasa berat. Huang Nu sedang duduk di tempat tidur, tampak khawatir. Lin Feng berdiri di dekat jendela dan melihat keluar. Cahaya kemasan matahari terasa hangat. Kaisar yang saleh darah duduk di kursi dan sedang minum teh seolah-olah seluruh situasi tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah waktu yang lama, Lin Feng menatap Godly Emperor Blood. Dia yakin Godly Emperor Blood memiliki solusi yang lebih baik. Orang tua, tentang apa yang kamu tanyakan kepada aku terima, jika kamu menyelamatkan mereka, kata Lin Feng, mengepalkan tinjunya dalam tekad. Godly Emperor Blood mungkin punya solusi, tapi dia mungkin menginginkan sesuatu sebagai gantinya, jika tidak, mengapa dia terus-menerus membantu Lin Feng? Dia pasti punya tujuan. Senyum lebar muncul di wajah Godly Emperor Blood ketika Lin Feng mengatakan itu. Dia mengangkat kepalanya, ketika dia melihat bahwa Lin Feng tampak sangat gugup, dan tampak geli. Kamu berani membuat janji untuk mereka? Ya, aku tidak bisa melihat Mo Fang mati. Dia adalah temanku, dia juga salah satu keturunan Kaisar Iblis, kata Lin Feng. Tapi apa hubungannya keturunan Kaisar Iblis denganmu? Aku secara langsung berhubungan dengan Kaisar Iblis, tetapi aku tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Mengapa kamu ingin menyelamatkan mereka? Sepertinya dia tidak bermaksud melakukan apapun. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam, berharap Godly Emperor Blood akan menganggapnya serius. Godly Emperor Blood terkejut, dia belum pernah melihat Lin Feng terlihat begitu serius, bahkan ketika dia memiliki pertengkaran dengan Kaisar Tian yang saleh. Darah Kaisar yang saleh memiliki firasat buruk. Tuan, jika kamu tidak membantu, maka tinggalkan aku sendiri, kata Lin Feng. Dia mengeluarkan keterampilan surgawi 8x9. Jika kamu pikir aku tidak seharusnya mempelajari keterampilan surgawi 8x9, kamu bisa mengambilnya kembali dan menghapus semua yang berhubungan dengan skill dari ingatanku. Terima kasih, desah Lin Feng. Dia menempatkan keterampilan surgawi di atas meja. Dia terdengar sangat bertekad. Kemudian dia menoleh ke Huang Nu dan berkata, Huang kecil, jika terjadi sesuatu pada aku, jangan coba-coba menyelamatkan aku, kembali ke kota, oke? Tidak, Lin Feng, apa yang kamu lakukan? Kata Huang Nu tiba-tiba. Dia tidak mengerti. Dia bingung, apa yang bisa dia lakukan. Dia meraih lengan kiri Lin Feng dan memegangnya dengan erat. Dia tidak ingin dia pergi. Huang kecil, aku minta maaf. Aku berjanji akan melindungi kamu selamanya, tetapi jika sesuatu terjadi pada aku tidak bisa, maka semoga aku dikutuk selamanya. Jangan khawatir, jika aku mati, jangan mencoba dan menyelamatkan mereka. Kamu tidak perlu, kata Lin Feng. Dia merasa bersalah, dia telah berjanji untuk melindunginya selamanya, tetapi bisakah dia melakukannya? Bagaimana jika dia mati? Lin Feng, apakah kamu bodoh? Bahkan jika itu penting bagi kamu, mengapa kamu mempertaruhkan hidup kamu dan mati? Bahkan jika itu penting, bukankah teman kamu Yan Di lebih penting? Jangan lupa bahwa dia dalam bahaya, jika kamu mati karena kamu bertindak bodoh, siapa yang akan membantunya? Teriak Huang Nu. Wajahnya merah, dia sangat marah. Lin Feng menggigil ketika dia mengatakan itu padanya, mengingat Yan Di. Yan Di selalu ada untuknya. Dia bahkan mempertaruhkan hidupnya beberapa kali untuk Lin Feng. Bertahun-tahun telah berlalu, namun dia belum pernah memiliki teman sebagus Yan Di. Yan Di dalam bahaya. Hidupnya tidak dalam bahaya, tetapi ia harus mendapatkan sesuatu. Warisan Kaisar Tianyan yang saleh berada dalam bahaya. Dia membutuhkan seseorang yang bisa dia percayai untuk mencapai misinya. Jika Lin Feng meninggal karena Mo Fang telah bertindak bodoh, apa yang akan dilakukan Yan Di? Ada banyak musuh lain yang harus dia singkirkan, siapa yang akan melakukan itu jika dia mati? Kaisar yang saleh Tian dan Kaisar yang saleh Lei membencinya, dan berharap dia mati. Mereka ingin menggunakan Meng Qing dan Lin Zetian untuk mengancam Lin Feng. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Lin Feng memikirkannya, dia memiliki perasaan campur aduk. Ketika Huang Nu melihat bahwa Lin Feng telah tenang, dia lega. Dia menghela nafas dan berkata, suamiku, aku tahu kamu adalah pria yang baik, jujur, baik hati, dan benar, tetapi kadang-kadang terlalu baik justru bisa menyebabkan kehancuranmu. Tapi aku, kata Lin Feng. Dia sangat sedih. Dia merasa tidak berdaya, bersalah. Tapi mengapa dia merasa bersalah? Dia tidak memaksa Mo Fang untuk pergi ke istana. Kedua, penduduk desa penjahat tidak diculik karena dia. Ketiga, dan alasan paling penting, dia tidak bisa membantu mereka menyingkirkan status kriminal mereka, setidaknya untuk saat ini. Jadi mengapa dia merasa bersalah? Lin Feng merasa bersalah karena Tutu telah meninggal. Itulah satu-satunya alasan mengapa ia merasa bersalah. Tuan, aku Lin Feng menarik wajah panjang. Dia berbalik ke Godly Emperor Blood. Namun, lelaki tua itu sudah menghilang. Bocah kecil, kamu berutang padaku. Ingat bahwa darah Kaisar yang saleh sangat marah. Lin Feng menggigil, apa yang dilakukan orang tua itu?
Apakah dia akan menyelamatkan mereka? Tetapi orang tua itu hanya memiliki kekuatan lapisan kaisar setengah dewa, bagaimana ia bisa melawan Yuan Xuan, yang memiliki kekuatan lapisan kaisar-kaisar ketiga? Huang kecil, aku harus pergi dan melihat. Jangan khawatir, aku akan masuk akal, kata Lin Feng, berbalik. Lin Feng lebih peduli dengan Huang Nu dengan waktu. Huang Nu tampak khawatir, tetapi dia mengangguk. Dia berkata, aku akan ikut denganmu. Aku istrimu, aku harus tinggal bersamamu. Petik 2. Baiklah, ayo pergi, kata Lin Feng tanpa ragu-ragu. Dia mengambil tangannya dan mereka terbang secepat mungkin. Itu belum hari ketiga, hanya 1 hari telah berlalu, tetapi kotanya sudah ramai, karena Godly Emperor Blood mencoba menggunakan kekuatan untuk menyelamatkan orang-orang itu. Wilayah Lautan Darah, aktifkan. Wajah Godly Emperor Blood menegang, dia menggigit lidahnya dan meludahkan darah. Dia tiba-tiba tampak lebih tua, seolah-olah rohnya mulai mengering. Dia hampir tampak seperti mayat, sengsara. Ketika dia memuntahkan darah, lampu merah darah mengelilinginya, dan darah Qi menyerbu ruang lebih dari 1000 meter. Segala sesuatu di sekitarnya layu, bangunan berubah menjadi samudera darah. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Tanda hubung. Yuan Xuan hendak pergi dan melihat Mo Zhang dan Mo Fang, tapi tiba-tiba dia mencium bau darah. Wajahnya memucat, dia meletakkan tangannya di dadanya, dan memiliki kesan bahwa darahnya akan meledak. Itu sangat menyakitkan. Tiba-tiba, kultivasinya menurun. Lapisan ketiga, lapisan kedua, lapisan pertama. Kaca, kaca, kaca. 3 suara menyebar di udara. Tulangnya berderak saat wajahnya memucat. Dia memiliki kesan dia menjadi kaisar setengah dewa lagi. Tidak, bagaimana ini mungkin? Yuan Xuan merasa sangat lemah, dia tidak merasa begitu lemah dalam waktu yang lama. Pada saat itu, Godly Emperor Blood turun dari langit, mendarat di tanah yang biru. Untungnya, Lin Feng dan Huang Nu tiba tepat waktu. Lin Feng melepaskan kekuatan murni ke dalam jiwa dewa kaisar yang hancur dan menyembuhkannya. Batuk, batuk, bocah kecil, batuk, batuk. Aku mempertaruhkan hidup aku untuk ini, tingkat kultivasinya sekarang jauh lebih rendah. Pergi, selamatkan mereka. Aku perlu istirahat, kata Godly Emperor Blood, pingsan. Rambutnya bahkan lebih putih dari sebelumnya. Dia tampak kelelahan. Setelah itu, dia tertidur, lampu merah darah menyala dan orang tua itu menghilang. Dia pingsan di dunia roh Lin Feng. Lin Feng merasa bersalah. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Xuan dengan niat yang mengerikan. Kamu, Lin Feng, kamu ingin mati? Kata Yuan Xuan, tangannya di dadanya. Dia tampak sangat pucat, bahkan saat dia menatap Lin Feng dengan ganas. Babak 403, membunuh Yuan Xuan. Subscribe Penatua. Huang kecil, selamatkan mereka. Teriak Lin Feng, dia tidak punya waktu untuk kalah. Tidak ada yang bisa bersaing dengan Huang Nu di Ya City, jadi dia bisa melakukannya. Huang Nu mengenakan baju besi emasnya, tampak gagah dan heroik. Dia terbang menuju istana kota Ya. Berhenti, teriak Yuan Xuan, menggertakkan giginya. Dia melemparkan pukulan ke Huang Nu. Lawanmu adalah aku, teriak Lin Feng. Lalu dia melemparkan pukulan ke Yuan Xuan. Lengan kiri Lin Feng sakit. Dia membuat setengah langkah mundur dan berteriak dengan marah. Lalu dia melompat ke depan lagi dan melemparkan pukulan lain. Mati, teriak Yuan Xuan dengan marah. Dia adalah kaisar yang godly, tapi sekarang dia hanya memiliki kekuatan lapisan kaisar setengah dewa, dan Lin Feng memprovokasi dia. Yuan Xuan tidak punya pilihan selain bertarung dengan kekuatan penuhnya. Lin Feng merasa sedikit tertekan. Setelah semua, Godly Emperor Blood telah menggunakan keterampilan khusus untuk menurunkan tingkat budidaya Yuan Xuan, tetapi pada kenyataannya, ia adalah seorang kultivator dari lapisan kaisar Godly ketiga. Dia memiliki lebih banyak pengalaman dan serangannya lebih berkembang. Formula Mara Nirvana, kata Lin Feng dengan dingin. Dia mengangkat tangannya dan langit menjadi gelap. Lightnings muncul, berisi iblis Qi yang kuat, tebal, dan padat. Mereka memukul Yuan Xuan. Yuan Xuan berteriak dengan marah. Dia mengangkat tangannya dan 2 jejak emas muncul, dan tumbuh menjadi 100 sang, lalu menembak ke arah roh surgawi Lin Feng. Lin Feng berada di bawah tekanan besar, serangan itu berbahaya. Jika dia tidak memperhatikan, dia bisa terkena dan terluka parah. Rambut Lin Feng berkibar ditiup angin, dan dia mengangkat tangan kirinya dan melepaskan sebanyak mungkin iblis Qi. Matanya menjadi merah, Qi-nya semakin menakutkan. Awan hitam Qi mengelilingi roh langit Lin Feng saat dia mengangkat tangannya, tanah mulai bergetar. Dalam setengah detik, banyak roh muncul di sekitarnya. Penggarap kuat kota Ya tidak berani mendekati. Pertarungan itu sangat sengit. Jika mereka terlalu dekat, energi bisa meluap dan melukai mereka. Demon Emperor Skill Celestial, aku harap kamu menikmatinya, kata Lin Feng dengan suara serak. Ketika dia mengatakan itu, dia tiba-tiba terlihat seperti iblis. Orang-orang di kejauhan bergidik ketakutan ketika mereka melihatnya. Tidak terkecuali Yuan Xuan, dia tidak pernah merasa begitu takut dalam hidupnya, meskipun dia telah hidup selama ribuan tahun. Dia tidak pernah merasa begitu takut. Jiwanya bergetar, keterampilan Lin Feng sangat menakutkan. Itu tidak terlihat bagus. Yuan Xuan tidak bisa duduk dan menunggu kematian. Dia bisa merasakan bahwa Qi darah yang membatasi tingkat kultivasinya melemah. Dia menjadi lebih kuat lagi. Selusin menit dan dia pulih 80% dari kekuatannya.
maka akan mudah untuk membunuh Lin Feng, dia akan menghancurkannya seperti anjing. Chaotic Sky, teriak Yuan Xuan dengan marah, mengangkat telapak tangannya ke arah langit. Dua sinar cahaya muncul dan mengembun, seperti sedang membangun koneksi ke langit, dan meminjam kekuatan lemari besi surga. Dia akan menggunakan serangan yang kuat. Serangan Chaotic Sky berada di 30 teratas dari daftar keterampilan Godly, sangat kuat. Itu memungkinkan seorang kultivator untuk meminjam kekuatan dari langit. Itu telah diciptakan oleh seorang kultivator lapisan kaisar ke-6 10.000 tahun sebelumnya. Namun, Yuan Xuan tidak beruntung. Dia menggunakan keterampilan ilahi, sedangkan Lin Feng menggunakan keterampilan surgawi. Kedua keterampilan itu tidak ada bandingannya. Mungkin nuansa itu sulit dilihat, tetapi ketika keterampilan surgawi dan keterampilan ilahi bertabrakan, mudah untuk melihat perbedaannya. Yuan Xuan memiliki kekuatan bagian atas lapisan kaisar setengah dewa pada saat itu. Kedua pembudidaya memiliki kekuatan yang sama. Sama sekali tidak baik untuk Yuan Xuan. Ada ledakan, dan dua utas energi yang menakutkan bertabrakan. Yuan Xuan tampak percaya diri di awal, yakin dia bisa menghancurkan serangan Lin Feng dengan Chaotic Sky-nya, tapi senyumnya dengan cepat menegang dan wajahnya memucat. Energinya benar-benar terserap, kekuatan langit menghilang, langit menjadi sangat gelap dan ki tebal bersiul. Mati, teriak Lin Feng dengan membunuh. Apa yang terjadi di sana pasti akan sampai ke Tian di Kaisar Surgawi. 3 dinasti dan 4 kuil juga akan mempelajarinya dengan cepat, jadi itu akan berbahaya baginya. Karena itu, dia harus membunuh Yuan Xuan agar aman. Lin Feng tanpa ampun. Memiliki seorang kultivator dari lapisan Kaisar Ilahi ketiga sebagai musuh bukanlah hal yang baik. Dia akan berada dalam bahaya permanen jika dia tidak membunuh Yuan Xuan. Dia harus mati. Lin Feng tercengang oleh kekuatan iblis Kaisar keterampilan surgawi. Dia melihat energi yang menyerap Yuan Xuan sedikit demi sedikit. Ki-nya benar-benar menghilang. Apakah dia mati? Lin Feng menatap Yuan Xuan. Ki-nya benar-benar menghilang, dan kemudian tubuhnya benar-benar menghilang juga. Lin Feng menghela nafas. The Demon Emperor Skill Celestial Skill ini mengerikan. Itu adalah keterampilan hebat untuk membunuh orang tanpa diketahui. Itu bahkan lebih menakutkan daripada keterampilan yang diperoleh Zhenmo. Jika Kaisar Iblis telah menciptakan keterampilan itu ketika dia masih muda, itu akan mengubah segalanya. Ayah Tiandi mungkin tidak bisa membunuhnya. Iblis Kaisar keterampilan surgawi agresif dan berbahaya, licik dan kuat. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan jatuh berlutut, lalu membungkuk dan meletakkan tangannya di tanah. Menggunakan Demon Emperor skill surgawi melelahkan. Dia telah menghabiskan begitu banyak energi. Selain itu, dia sangat takut selama pertempuran, karena dia memperhatikan bahwa Yuan Xuan mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Tanpa darah kaisar yang ilahi, Lin Feng tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Yuan Xuan. Dia akan menjadi orang yang akan mati. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan kemudian menghunuskan pedang Buddha. Dia berjalan ke istana kota Ya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Yuan Xuan telah mati karena kota itu diselimuti oleh lautan awan berwarna merah darah karena keterampilan Godly Emperor Blood. Mereka tidak bisa melihat pertempuran dengan jelas. Lin Feng membunuh para pembudidaya kuat yang datang untuk melihat. Tidak ada yang bisa tahu apa yang terjadi di sana lagi. Lin Feng tidak punya pilihan, dia harus membunuh orang-orang tak berdosa untuk melindungi hidupnya sendiri. Lin Feng menemukan tempat rahasia di istana, yang ternyata adalah penjara. Baunya seperti darah di dalamnya. 200 orang, anak-anak, orang tua, dan wanita di penjara di sana. Ada juga beberapa pria parubaya yang tampak benar-benar kelelahan dan berada di ambang kehancuran. Huang Nu sedang berjongkok, tangannya di punggung Tuan Mo Zhang dan perlahan melepaskan ki murni untuk menyelamatkannya. Lin Feng perlahan berjalan ke arahnya, di jalan, dia menendang penjaga penjara yang sedang berbaring di tanah. Huang Nu telah membunuhnya dalam satu pukulan. Dia telah membunuh semua penjaga penjara lainnya juga. Bagaimana dia? Tanya Lin Feng mengerutkan kening. Orang tua itu nyaris tak bernafas. Lin Feng khawatir. Lalu dia memandang Mo Fang, yang dirantai dan menundukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, wajahnya pucat pasi. Dia tampak sangat putus asa. Dia sangat lemah. Aku khawatir dia tidak akan berhasil hari ini, kata Huang Nu jujur, mengerutkan kening dan mendesah. Lin Feng tersenyum kecut dan berkata, ayo lakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Aku melakukan yang terbaik, bahkan jika aku memberinya sedikit darah aku, itu mungkin hanya membantunya hidup beberapa tahun lagi, kata Huang Nu. Lin Feng memandang Huang Nu, lalu dia memandang pria tua yang akan mati. Dia khawatir, dia bertanya, apakah itu berbahaya bagimu? Tidak. Setetes saja akan baik-baik saja, kata Huang Nu menggelengkan kepalanya, tetapi matanya bersinar. Bahkan jika dia tidak bertanya, dia akan tetap melakukannya, tapi Lin Feng telah meminta untuk membuatnya merasa lebih baik. Huang Nu ingin membuat Lin Feng bahagia tidak peduli apa. Dia adalah seorang putri, dan bangga. Tapi sekarang dia punya pria, dan dia ingin bangga padanya, dia tidak perlu bangga pada dirinya sendiri. Huang kecil mengangkat tangan kirinya dan menggigit jarinya. Setetes darah muncul, dia meneteskannya ke mulut Mo Zhang. Lampu kemasan menyala. Lin Feng terkejut, darah Huang Nu berwarna emas, dan berisi ki yang sunyi tebal. Setelah waktu yang lama, Mo Zhang akhirnya mendapatkan kembali beberapa warna. Matanya menjadi lebih cerah lagi. Dia batuk, membuktikan bahwa dia masih hidup.
Ketika Mo Zhang membuka matanya, penglihatannya kabur, tapi dia mengenali Lin Feng. Dia juga melihat Huang Nu. Dia terkejut. Tuan, apakah kamu merasa lebih baik? Tanya Lin Feng, tersenyum dengan tenang. Dia meletakkan tangannya di punggung lelaki tua itu dan membantunya duduk. Mo Feng, kamu seharusnya tidak mengambil risiko untuk menyelamatkanku. Kata Mo Zhang. Matanya basah. Dia merasa bersalah, dan putus asa. Aku mengkhianati leluhur aku. Aku merusak reputasinya. Kata Mo Zhang dan kemudian dia mulai menangis. Apa yang sedang terjadi? Babak 404, kembali ke Kota Dewa. Subscribe Penatua. Ketika Lin Feng melihat itu, dia tidak mengerti. Pria tua itu tampak menyesal. Tapi kemudian Lin Feng menebak apa yang bisa terjadi, tetapi tidak menekan untuk detail. Dia memandang Mo Fang, yang masih terbelenggu dan menatap kosong. Matanya tampak kosong. Sepertinya tidak ada yang membuatnya bereaksi. Aku mengkhianati leluhur aku. Aku gagal. Aku bahkan menandatangani, seru lelaki tua itu. Dia merasa tidak berdaya. Lin Feng mengerutkan kening. Lin Feng mengerti bahwa orang tua itu mungkin telah melakukan sesuatu untuk melindungi Mo Fang. Lin Feng tidak berpikir bahwa Yuan Xuan akan berhasil membuat orang tua itu melakukan sesuatu seperti itu sebelum kematiannya. Dia bahkan berhasil membuatnya menandatangani sesuatu. Sekarang, akan sulit untuk membuktikan bahwa Kaisar Iblis tidak bersalah, terutama jika anggota keluarganya sendiri mengakui bahwa dia adalah seorang penjahat. Lin Feng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Orang tua yang malang, tetapi di sisi lain, itu juga untuk Mo Fang. Jika Mo Fang telah mati, maka Kaisar Iblis tidak akan memiliki cucu yang tersisa. Orang tua itu tidak punya pilihan. Baiklah, jangan terlalu memikirkannya. Kamu tidak melakukan kesalahan. Kaisar Iblis akan melakukan hal yang sama, kata Lin Feng, berusaha menghibur lelaki tua itu. Dia menempatkan orang tua itu di dunia rohnya untuk pulih. Lin Feng berbalik dan menatap Mo Fang. Mo Fang tampak linglung dan tidak berdaya. Lin Feng mengangkat tangan kirinya dan memecahkan rantai. Mo Fang perlahan duduk tanpa mengatakan apa-apa. Jangan merasa bersalah. Kakekmu melakukan itu untuk menyelamatkanmu. Dia tidak melakukan hal buruk. Xuan Yuan sang iblis kaisar sudah mati sekarang. Kamu hidup, kamu adalah masa depan garis keturunan. Kamu mengerti, kata Lin Feng dingin. Tidak peduli apa yang dipikirkan Mo Fang, Lin Feng melemparkannya ke dunia rohnya. Dia akan membiarkannya keluar begitu dia mengerti itu. Lin Feng dan Huang Nu menyelamatkan para tahanan lainnya. 300 penduduk desa mengenal Lin Feng, beberapa wanita tua menangis gembira ketika mereka melihat dia aman dan sehat. Lin Feng menempatkan mereka di dunia rohnya juga. Dunia rohnya raksasa, dunia rohnya akan menjadi lebih hidup. Lin Feng tidak berada di dunia rohnya untuk waktu yang lama, yang membuatnya menghela nafas, karena ia jarang melihat orang tuanya dan Liu Fei. Betapa menyedihkan, dia tidak bisa kembali, karena kesedihan akan memengaruhinya. Lin Feng dan Huang Nu melompat ke pesawat ulang-alik dan terbang menuju kota dewa. Dengan sangat cepat, apa yang terjadi di kota Ya menyebar ke seluruh benua dewa. Semua orang mempelajarinya di benua tengah para dewa dan di daerah lain. Mereka juga mengetahui bahwa Yuan Xuan telah meninggal dan bahwa kota Ya telah dihancurkan. Tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Semua orang yang tahu bahwa Lin Feng telah pergi ke kota Ya sudah mati. Dalam beberapa hari, semua orang di Tanah Dewata, di pemerintahan dewa, di 6 grup, 4 kuil, dan 3 dinasti tahu tentang apa yang telah terjadi. Dalam dinasti Kaisar Surgawi, seseorang berteriak dengan marah, selidiki. Sekelompok pembudidaya yang kuat ditugaskan untuk menemukan pelakunya. Orang yang telah menghancurkan kota Ya benar-benar berani. Tidakkah mereka tahu bahwa kota Ya berada di bawah yurisdiksi dinasti Kaisar Langit? Tidakkah mereka tahu bahwa Tiandi, Kaisar Surgawi, sangat agresif dan berbahaya? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang membunuh Yuan Xuan? Seorang kultivator dari lapisan Kaisar Ilahi ketiga. Siapa yang cukup kuat untuk melakukan itu? Hanya seseorang dengan level yang sama atau seseorang yang memiliki level kultivasi yang lebih tinggi yang bisa melakukan itu. Mempertimbangkan semua faktor ini, si pembunuh hanya bisa menjadi seorang pembudidaya yang sangat kuat dari dinasti Kaisar Langit. Penggarap dari lapisan Kaisar Ilahi ketiga sudah sangat kuat. Penggarap dari lapisan Kaisar Ilahi pertama tidak bisa berbuat banyak terhadap seorang penggarap dari yang ketiga. 3 hari berlalu. Selama 3 hari itu, Lin Feng dan Huang Nu melakukan perjalanan sangat cepat dalam pesawat ulang-alik mereka. Lin Feng menyadari bahwa kota Ya sangat jauh dari benua tengah para dewa. Mereka telah bepergian selama 3 hari dan akhirnya, Lin Feng bisa melihat pinggiran benua tengah para dewa di kejauhan. Lin Feng bertanya-tanya siapa yang menyelamatkannya saat itu. Dia pingsan dan kemudian terbangun di desa penjahat. Siapa kultivator misterius itu? Lin Feng bertekad untuk menemukan pembudidaya yang baik hati. Pada hari keempat, Huang Nu dan Lin Feng akhirnya tiba di kota dewa. Ketika Lin Feng melihat bangunan yang dikenalnya, ia memiliki perasaan campur aduk. Dia melihat ke arah Gunung Fengqi, dan tidak bisa tidak mengingat apa yang telah terjadi. 3 kaisar yang saleh telah mempermalukannya. Saat itu, ia hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus. Dia bahkan belum mencapai puncak ke-9. Meskipun tidak banyak waktu telah berlalu, Lin Feng telah melakukan begitu banyak hal, dan status sosialnya telah berubah, jadi semuanya terasa begitu tua. Lin Feng tidak sabar untuk melihat Godly Emperor Tian dan Godly Emperor Lei. Bagaimana mereka bereaksi? Apa yang akan mereka pikirkan?
Huang kecil, aku ingin orang-orang memperhatikan aku kali ini, kata Lin Feng dengan senyum menakutkan. Dia melihat ke arah pemerintah Dewa Surgawi dan tersenyum mengejek. Huang Nu tahu apa yang terjadi pada Lin Feng di kota Dewa, dan merasakannya. Dia telah dipermalukan. Kaisar yang saleh itu telah mempermalukan seorang kultivator junior, dan sekarang junior itu agak terlalu kuat bagi mereka. Apa yang akan mereka pikirkan tentang Lin Feng saat ini? Akankah mereka berani melakukan hal yang sama lagi? Apakah mereka berani menyebutnya pengkhianat, penjahat? Huang Nu bersemangat, dia ingin melihat apakah para pembudidaya yang telah mempermalukan suaminya akan tutup mulut kali ini. Tapi ada satu orang yang dia ingin temui lebih lagi, Meng Qing. Lin Feng telah memberitahunya tentang Meng Qing. Dia adalah wanita paling penting dari harem Lin Feng. Baiklah, Huang Nu tersenyum. Dia mengikuti Lin Feng ke kota. Aura saleh mereka menyilaukan, mereka tampak seperti dua matahari di langit, satu emas, satu putih. Banyak pembudidaya yang kuat bahkan tidak bisa memandang mereka karena mereka akan dibutakan, mengguncang mereka. Banyak dari mereka sangat ketakutan sehingga jiwa mereka bergetar. Siapa itu? Tanya seorang tetua dari Sekte Unicorn ketika dia melihat dua kaisar setengah dewa. Dia mendapat kesan bahwa salah satu dari mereka tampak akrab tetapi dia tidak bisa mengingat siapa orang itu. Apakah itu Lin Feng? Memang, jika aku tidak salah, itu pasti Lin Feng, kata seseorang tiba-tiba. Awalnya, kota dewa tenang, tetapi penampilan Lin Feng membuat si tetua bergetar. Lin Feng benar-benar tampak seperti kaisar setengah dewa di langit. Namun, bagaimana bisa Lin Feng menjadi kaisar setengah Tuhan? Benar, dia ingat apa yang dikatakan Patriark Sekte itu kepadanya, Lin Feng telah memperoleh status sosial yang sangat khusus di benua para dewa. Pangkatnya sekarang mirip dengan para pemimpin 5 pemerintah. Memikirkan hal itu, si tetua menarik wajah panjang. Dia sangat marah, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada, dia adalah lelucon dibandingkan dengan Lin Feng. Bagaimana dia bisa bertarung melawan kaisar setengah dewa? Bahkan patriark mereka mungkin tidak akan berani menimbulkan masalah ketika menghadapi kaisar setengah Tuhan. Tetua dilanda panik, dia bergegas dan terbang kembali ke sekte. Para tua-tua dari Sekte Unicorn, Permata Sekte Surgawi, dan Sword Mountain semua melihat Lin Feng. Ketika para tetua Gunung Pedang melihat Lin Feng, mereka senang, dan hampir menjadi gila. Tetua mereka yang luar biasa. Semua murid Sword Mountain mengenali Lin Feng juga. Banyak murid kembali ke Sword Mountain ketika mereka melihat Lin Feng, mereka harus memberitahu tetua besar Lin Zetian bahwa Lin Feng kembali. Lin Feng tersenyum dingin ketika dia melihat beberapa orang di tanah. Kaisar yang saleh Tian, Kaisar yang saleh Lei, Kaisar yang saleh Jiu Yao, penjahat Lin Feng kembali. Apakah kamu tidak akan muncul? Teriak Lin Feng mengejek. Lin Feng terdengar seperti iblis, suaranya bergema di mana-mana di kota dewa dan ratusan li di sekitarnya. Ketiga kaisar yang saleh semua mendengarnya. Lin Feng kembali. Dengan mengatakan itu, dia mengejek 3 kaisar yang saleh yang telah mempermalukan dan merencanakan melawannya saat itu. Penjahat kembali. Jubah hitam Lin Feng berkibar di tiup angin, dan dia dikelilingi oleh aura saleh, rambut hitam legamnya tergantung di bahunya. Dia tampak bermartabat dan agung, bangga, dingin, dan geli. Memang, dia tampak geli. Saat itu, 3 kaisar yang saleh bisa mengolok-oloknya, sekarang dia bisa mengolok-olok mereka. Mengenai kekuatan, Lin Feng memiliki kekuatan bagian atas lapisan Half Godly Emperor, tapi dia bisa dengan mudah mengalahkan seorang pembudidaya lapisan Kaisar Godly pertama. Ketika Lin Feng melihat bahwa ketiga kaisar yang saleh tidak bermaksud untuk muncul, dia tersenyum mengejek dan berteriak, "Apa? Apakah ketiga kaisar yang saleh itu ingin bertemu aku, seorang penjahat? Karena seperti itu, aku akan datang." Petik 2. Huff, kamu pikir aku ini siapa? Kamu hampir membunuh anakku waktu itu. Petik 2. Hei, Lin Feng, kamu berani. Kamu berani kembali. Apakah kamu muak hidup? Petik 2. Pemimpin besar Lin Feng, kamu sedikit terlalu sombong, bukan? Bab 405, Subscribe Penatua. 3 kaisar ilahi berteriak dengan marah. Semua orang melihat Kaisar Tian yang saleh muncul. Orangnya yang saleh menerangi selatan kota saat ia terbang menuju Lin Feng. Kaisar Lei yang saleh juga muncul, energi kilat dan petir bergulung-gulung di sekelilingnya. Dia tiba dari timur kota, sementara Kaisar Godu Jiu Yao juga muncul di utara kota. 3 kaisar ilahi muncul. Suasananya jauh lebih hidup ketika mereka muncul. Ketika Lin Feng melihat ketiga wajah yang dikenalnya, dia tersenyum lebar. Lama tidak bertemu, 3 teman aku, kata Lin Feng, ekspresinya jahat. Kaisar yang saleh Lei memandang Lin Feng dengan dingin. Kaisar yang saleh Jiu Yao tersenyum mencemooh. Kaisar Tian yang saleh galak saat mengepalkan tinjunya dan tersenyum dingin. Bocah kecil, jangan berpikir bahwa karena kamu berhasil menembus lapisan kaisar setengah dewa, kamu dapat bersaing dengan kami atau memprovokasi kami. Hehe, itu yang kamu pikirkan, kata Lin Feng, pasti terhibur. Kaisar Tian yang saleh bergidik ketakutan ketika Lin Feng menatapnya. Bagaimana bisa, dia hanya memiliki kekuatan lapisan kaisar setengah dewa. Kaisar yang saleh Tian yakin dia bisa membunuh kaisar yang iblis-iblis semudah anjing atau babi. Tetapi ketika dia melihat Lin Feng, dia mendapati dirinya takut. Lin Feng, selamat telah menjadi pemimpin besar kota Xuanyuan, kata Kaisar Godu Jiu Yao, tersenyum dengan kesopanan palsu.
Gatsland telah mengirimkan berita itu kepada mereka. Mereka semua tahu tentang Lin Feng dan status barunya. Status sosialnya tidak lebih rendah dari mereka saat ini. Dan ketika mereka melihatnya, itu sebabnya Lin Feng berani bertindak begitu sombong. Kalau tidak, dia tidak akan membuang waktu seperti ini, dia akan segera menyerang. Oh, semua orang tahu aku sudah pemimpin besar kota Suanyuan. Kata Lin Feng, pura-pura bodoh. Tapi dari matanya, mudah ditebak kalau dia mengolok-olok mereka. Kaisar Tian yang saleh sangat marah. Matanya dipenuhi dengan api amarah, dia merasa seperti akan meledak. Kaisar yang saleh Lei juga geram. Mereka tidak berhasil membunuh Lin Feng sebelumnya, sangat disayangkan. Apa yang akan terjadi kali ini? Mereka tidak bisa gagal. Tapi apakah mereka berani membunuh pemimpin besar kota Suanyuan? Dia sekarang dianggap sebagai pelindung benua para dewa. Sebenarnya, kecuali seorang anggota 3 dinasti mengatakan sesuatu, tidak ada yang berani melakukan itu. Lin Feng adalah pelindung benua para dewa. Jika ada yang berani melukai pelindung benua dewa, mereka dianggap pengkhianat yang mencoba menghancurkan ketertiban umum. Karena itu, ketiga orang itu berpikir 2 kali tentang hal itu dan memutuskan untuk mengolok-oloknya. Kamu cukup bijaksana, Kaisar yang saleh Jiu Yao, kata Lin Feng, tersenyum mengejek. Kaisar yang saleh Jiu Yao mengerutkan kening, tetapi mengendalikan diri. Sekarang Lin Feng kembali, sepertinya hidup tidak akan baik bagi mereka. Lin Feng mungkin kembali untuk membalas dendam. Dia mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka bertiga tahu itu, peringkat Lin Feng lebih tinggi dari mereka sekarang. Lin Feng tidak berniat melepaskan mereka, dan mereka tidak bisa membunuhnya. Rasanya seperti menjadi tikus di kandang. Jadi, Kaisar Tian yang saleh, apa yang baru saja kamu katakan? Bisakah kamu membuktikan apa yang baru saja kamu katakan? Kata Lin Feng, menatap Kaisar Tian yang saleh dengan tekad bulat. Kaisar Tian yang saleh sangat marah. Kaisar setengah dewa yang tidak berarti sedang mengolok-oloknya. Betapa memalukan. Apa katamu? Bisakah kamu mengulanginya? Kata Kaisar Tian yang saleh. Lin Feng memprovokasi mereka, dan itu mengejutkan mereka semua. Mata mereka terbuka lebar. Meskipun mereka tahu status baru Lin Feng tinggi, bagaimana bisa dia berani memprovokasi Kaisar yang saleh? Apakah dia melebih-lebihkan dirinya sendiri? Lin Feng, hati-hati. Lin Feng mendengar suara, dan merasa senang. Dia melihat ke bawah untuk melihat Jianxi, pemimpin Sword Mountain. Tang Zhen bersamanya. Kedua lelaki tua itu bergegas mendekat. Mereka takut sesuatu akan terjadi padanya. Lin Feng tersenyum lebar, tapi kemudian dia menghela nafas. Orang-orang itu hanya tahu bagaimana dia. Lin Feng bukan Lin Feng yang sama yang mereka kenal. Aku hanya ingin bertukar pandangan tentang kultivasi dengan Kaisar Tian yang saleh. Kaisar Tian yang saleh, jika kamu menerima, mari kita lakukan, dan jika kamu tidak berani, orang lain dapat mencoba, kata Lin Feng dengan sabar. Kaisar Tian yang saleh marah. Tapi dia tidak bisa menahan tawa. Dia terlihat gila. Hehe, karena dengan cara itu, mari bertukar pandangan tentang kultivasi. Geram Kaisar Tian Gadli, tertawa dengan panik. Ini adalah kesempatan, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk memberi pelajaran yang baik bagi Lin Feng. Meskipun dia tidak bisa membunuh Lin Feng, dia bisa sangat melukainya, dan tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Lin Feng telah memprovokasi dia pertama, setelah semua tidak ada yang bisa menyalahkannya. Ada perbedaan kekuatan yang besar antara kamu dan aku. Aku akan menyerang kamu 3 kali saja, kata Kaisar Tian yang Gadli tersenyum dingin. Tidak peduli seberapa kuat dia menjadi, dia hanya Kaisar setengah Tuhan. Bagi Kaisar Tian yang saleh, tidak ada banyak perbedaan antara seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9 dan lapisan Kaisar setengah dewa, mereka semua adalah serangga kecil. Hehe, sebenarnya tidak perlu. Jika kamu melawan 3 serangan aku, maka kamu menang, Lin Feng membalas dengan mencibir. Semua orang tercengang. Lin Feng. Jika Kaisar Tian yang saleh melawan 3 serangannya, maka dia akan menang. Itu juga. Jianxi dan Tang Zhen heran dan khawatir. Mereka pikir Lin Feng agak terlalu percaya diri, dia mungkin melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bagaimana bisa Kaisar setengah Tuhan mengalahkan seorang penggarap lapisan Kaisar yang saleh? Bahkan berpikir Lin Feng memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar setengah dewa, bagaimana ia bisa mengalahkan Kaisar Tian yang saleh, yang telah menjadi Kaisar yang saleh selama ratusan tahun. Mereka tidak percaya Lin Feng bisa menang. Lin Feng terlalu percaya diri. Dia ingin menjaga wajahnya. Serangan pertama, bersiap-siap. Tidak peduli apa yang orang pikirkan, Lin Feng menyerang, mengangkat tangannya. 2 jejak raksasa melesat ke wajah Gadli Emperor Tian dengan sangat cepat. Dia ingin membungkam Kaisar Tian yang saleh. Kaisar Tian yang saleh sangat marah. Dia melemparkan tinju, yang berubah menjadi naga emas kuno. 5 jarinya panjangnya 100 sang. Energi cerah dan tajam bersiul ketika naga itu meraung karena serangan itu. Kaisar Tian yang saleh menggunakan kekuatan penuhnya. Ketika orang banyak melihat itu, mereka memiliki belas kasihan dan belas kasihan untuk Lin Feng. Beberapa orang berbalik dan bersiap untuk pergi, tidak ada gunanya menyaksikan pertempuran yang kejam ini. Lin Feng dikutuk. Namun, Pak, Kaisar Tian yang saleh berteriak ketika dia ditampar oleh kedua jejak itu. Dia hancur dan menabrak gedung setinggi 100 meter. Bangunan itu meledak. Kaisar Tian yang saleh mengendalikan dirinya dan jatuh ke tanah.
Dia menyentuh wajahnya, di mana bekas-bekas tangan tercetak di pipinya. Banyak orang benar-benar kaget, dan tidak bisa mempercayainya. Bagaimana itu mungkin? Dia hanya memiliki kekuatan dari lapisan Kaisar Setengah Dewa, dan dia bisa mengalahkan Kaisar Tian Yang Saleh dalam satu serangan. Dan Kaisar Tian Yang Saleh telah menggunakan kekuatan penuhnya. Jianxi tersenyum kecut. Apakah ini anak kecil yang mereka kenal saat itu? Bocah kecil itu menjadi sangat kuat. Jianxi memiliki kesan bahwa Lin Feng sudah melampaui dia, dan jauh di depan sekarang. Saat itu, dia bisa menganggap Lin Feng Junior, sekarang dia harus menganggapnya sebagai tetua. Satu serangan, dan dia membuat Kaisar Tian Yang Saleh terbang, seberapa kuat dia. Tang Zhen juga gemetar, matanya melebar. Dia jelas melihat kedua jejak itu, dan mereka berisi iblis ki yang luar biasa. Berbahaya sekali. Lin Feng telah menggunakan serangannya yang paling kuat, iblis Kaisar Keterampilan Surgawi. Dia telah menggunakan keterampilannya yang paling kuat untuk melawan Kaisar Tian Gadli karena itu adalah satu-satunya cara untuk akhirnya membungkam Kaisar Tian Gadli. Jika dia berhasil memblokir serangan Lin Feng, dia mungkin akan mulai berbicara banyak lagi. Kaisar Tian Yang Saleh menjadi gila. Kaisar Yang Saleh Jiu Yao dan Kaisar Yang Saleh Lei menatap Lin Feng. Mereka memiliki kesan bahwa mereka berada di tengah lautan di atas perahu kecil, kaki mereka gemetar. Mereka merasa pusing dan sakit. Kaisar Tian Yang Saleh baru saja kalah. Kaisar Yang Saleh Tian adalah yang terkuat dari tiga Kaisar Yang Saleh dan juga yang terbaik dalam perencanaan, tetapi ia telah dikalahkan oleh Kaisar Setengah Tuhan. Apakah orang akan percaya bahwa jika mereka belum melihatnya? Apakah Lin Feng menjadi sekuat itu? Kaisar Yang Saleh Lei dan Kaisar Yang Saleh Jiu Yao saling melirik, keduanya takut. Pipi Kaisar Tian Yang Saleh terbakar. Betapa memalukannya, dia telah menggunakan kekuatan penuh dan hilang. Dikalahkan oleh Lin Feng. Dia tidak pernah merasa begitu dipermalukan. Lin Feng sudah mempermalukannya beberapa kali, 2 bulan sebelumnya, dan sekarang lagi. Dia menjadi sangat kuat. Kaisar Tian Yang Saleh tidak merasa aman lagi, dan mulai panik. Jika Lin Feng bisa mengalahkannya dengan kekuatan Kaisar Setengah Dewa, apa yang akan terjadi jika ia menerobos ke lapisan Kaisar Gadli? Apakah dia tidak dapat membunuhnya dalam satu tamparan? Berpikir tentang itu, wajah Kaisar Tian Yang Saleh memucat. Dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Dia harus membunuh Lin Feng. Kaisar Yang Saleh Jiu Yao, Kaisar Yang Saleh Lei, bantu aku. Teriak Kaisar Tian Yang Saleh dengan ganas. Dia mengepalkan tangannya dan melemparkan dirinya ke Lin Feng. Dia harus menyingkirkan Lin Feng di semua biaya. Terima kasih sudah sawer Penatua.